Miko mengatakan, tema debat tersebut merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Itu sarapan pagi, makan siang dan makan malamnya Pak Prabowo, kata Budiman, di sela persiapan Prabu konser bersama Indonesia Maju di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Seperti diketahui, debat Capres besok akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Jika pada debat Cawapres kemarin temanya itu makanan sehari-hari Mas Gibran, maka tema debat Capres besok boleh dikatakan makanan sehari-harinya Pak Prabowo, ujar Budiman. Untuk itu, Budiman mengatakan, tidak ada kesulitan berarti dalam persiapan debat besok. Kami merasa bersyukur tidak merasa kesulitan memberikan masukan. Masukan yang kami berikan lebih pada menaikkan agenda-agenda yang urgen pada tema-tema itu, tapi tema secara keseluruhan Pak Prabowo sangat menguasai, kata Budiman. Budiman mengatakan, debat Capres maupun Cawapres akan mempengaruhi elektabilitas. Orang-orang sering mengatakan bahwa debat tidak terlalu berpengaruh dalam mempengaruhi orang, menurut kami tidak. Performa debat yang bagus mencegah orang keluar dari kita, ujar Budiman. Selain itu, menurut Budiman, performa debat juga akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Itu orang-orang kritis, bukan orang bingung, itu akan melihat bagaimana performa di debat, kata Budiman. Keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait. Ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan, dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan, siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. Tribunnews on Fokus Tribuners, membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pemerintah belakangan ini diminta berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial atau bansos dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 agar kemudian tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Terbaru juga bahkan sejumlah pihak ini meminta agar bansos dihentikan sementara agar tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye hingga kemudian menguntungkan pihak tertentu terutama dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ramai juga di publik ketika ada pernyataan dari salah satu tim pemenangan Capres yang mengatakan bahwa bansos ini pemberian dari Presiden Joko Widodo. Untuk membahasnya hari ini saya tersambung bersama dengan Ketua Umum dari NCW ada Bang Hanifal Sutrisna dalam sambungan Zoom secara online bersama dengan saya. Bang Hanif, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan Tribuners semuanya, para netizen dan followers Tribuners. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Gimana? Alhamdulillah sehat juga kan? Ya, waalaikumsalam juga. Terima kasih Bang Hanif menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa sedang ada potensi bahwa bansos ini bisa dipolitisasi begitu ya. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu. Ini mendekati kontestasi Pilpres 2024. NCW melihatnya potensi bansos bisa dimanfaatkan sebagai alat kampanye ini seperti apa, Bang? Sebenarnya seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi di Tribun News bahwa ada potensi penambahan pemberian bansos dan BLT di tahun 2024 menjelang pesta demokrasi. Dan hal ini sebenarnya bisa dikatakan diindikasikan bahwa pemerintah saat ini atau lebih tepatnya kepada Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ini untuk memberikan stimulan kepada paslon tertentu dan partai tertentu, boleh dikatakan di koalisi Indonesia Maju ini, malah dimanfaatkan sebagai karena mereka didukung oleh presiden yang masih berkuasa saat ini. Jadi
bansos dan BLT itu digunakan oleh mereka sebagai salah satu gimmick betapa pedulinya koalisi Indonesia Maju terhadap kondisi yang menerpa rakyat Indonesia pasca pandemi. Namun alangkah sayangnya kondisi ini sebenarnya harus menjadi perhatian yang serius bagi Bawaslu, bahwa penggunaan infrastruktur, penggunaan anggaran pemerintah yang untuk kebutuhan kampanye salah satu paslon atau beberapa partai politik yang berada di koalisi ini sangat melanggar undang-undang. Undang-undang dilanggar itu ya udah pasti undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya, terutama pasal 523 dikatakan di sini bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan pasal-pasal selanjutnya dan setiap pelaksana peserta pasal 2-nya ayat 2-nya setiap pelaksana peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung, nah ini dikenakan penjara paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Dan pada saat pemungutan pun ini juga ada pada ayat 3-nya. Nah, ini memperlihatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali yang dilakukan oleh koalisi maju yang katanya didukung oleh Presiden Jokowi ini sangat meresahkan rakyat saat ini. Kenapa? Kekuasaan berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi saat ini dengan koalisi Indonesia Maju yang menggadang-gadang capres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya etika berpolitik dan pelaksanaan norma-norma sosial yang kalau kita sentuh ya secara norma ya, bahwa adab dan etika yang diperlihatkan oleh kawan-kawan di koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini sungguh memuakkan lah. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya sekali dua kali dilakukan. Baru kemarin viral bahwa Gus Miftah itu melakukan money politik dan Bawaslu sudah sepakat mengatakan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang gitu loh. Dengan memberikan money politik. Dan ini kan sudah viral juga bahwa Bawaslu akan mengeluarkan kabarnya nih, mudah-mudahan benar-benar mengeluarkan keputusan bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Miftah pada saat memberikan uang di salah satu pesantren di Jawa tersebut adalah pelanggaran pelaksanaan pemilu gitu. yang menjadi concern kita sebenarnya bukan itu. Inilah yang jadi concern kita adalah keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait, ke Bu Risma sebagai Menteri Sosial, ataupun ke daerah-daerah tertentu yang memang butuh sentuhan langsung, karena ini kan pemberian ini bukan pemberian seorang Jokowi ya kan, bukan pemberian dari suatu koalisi atau dari beberapa partai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan, ini memang kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang kondisi perekonomian mereka runtuh atau rontok pasca COVID-19. Tapi apa yang kita lihat dipertontonkan sekarang, kemana-mana Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan selalu menyertakan bansos dan BLT. Nah, yang lucunya bansos dan BLT ini itu selalu diberikan dengan bingkisan goodie bag-nya itu sekretariat presiden. Artinya ini kan bentuknya apa gitu loh. Apakah ini pemberian dari presiden dengan uang pribadinya presiden ya kan, atau ini pemberian bansos yang APBN-nya itu melalui Kementerian Sosial. Nah, ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan. Dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan.
baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini adalah paslon 02, di mana anaknya berada di sana sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan ini memperlihatkan bahwa kekuatan atau kekuasaan otoritarian yang diperlihatkan oleh Jokowi ini sudah semakin merajalela. Dan ini biar seperti ini, citra baik yang dimiliki oleh Jokowi selama ini akan semakin rontok. Kami melihat bahwa di beberapa kunjungan Jokowi di daerah, baik itu di Jawa, baik itu di Pulau Sumatera, atau di beberapa daerah lain, diperlihatkan bahwa ketidaksenangan masyarakat ikut campurnya Jokowi ini dalam pemberian bansos dan BLT untuk berusaha memenangkan salah satu calon atau menaikkan elektabilitas partai yang di dalamnya ketua umumnya anak kandungnya lagi, Partai Solidaritas Indonesia. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. PAN adalah Jokowi, Jokowi adalah PAN. Ini kan memperlihatkan bahwa pemberian BLT dan bansos itu di-leverage atau dimonetize oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju sebagai bentuk kepedulian dari koalisi ini sendiri terhadap rakyat Indonesia. Padahal kan bansos ini bukan milik perorangan, bukan milik koalisi, bukan milik partai. Bansos ini adalah hak yang wajib diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dan ini jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa rakyat miskin dan anak telantar segala macam itu diinikan oleh negara. Nah, negara boleh hadir, tapi tidak dalam bentuk perorangan, tidak dalam bentuk koalisi, tidak dalam bentuk partai tertentu, tapi hadir sebagai kepala negara yang hadir hanya memang sebagai kepala negara, sebagai presiden, tidak usah membawa gimmick-gimmick atau membawa retorika bahwa jika seandainya yang meneruskan saya ini besok presidennya adalah si A atau si B, maka bansos dan BLT ini akan terus berjalan dan masyarakat diminta untuk ini. Kan tidak perlu sebenarnya, Nila. Ini memperlihatkan bahwa ketakutan oleh pemerintah atau rezim saat ini terhadap kekuatan yang muncul rakyat, bahwa rasa muak yang begitu besar akan menggerus suara di kantong-kantongnya Koalisi Indonesia Maju. Saya melihat beberapa hal yang sempat menjadi viral di media sosial yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini bukan masyarakat Indonesia yang dulu bisa dibodoh-bodohi dengan money politik. Tapi apa yang dilakukan, mohon maaf ini, terutama paslon 02, ada upaya-upaya untuk membeli suara dengan diduga mendekati pondok-pondok pesantren, di mana diberikan stimulan-stimulan dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk bantuan lainnya, ya, dengan mensyaratkan nanti harus mendukung paslon 02. Nah, dugaan ini kan terlihat dari video-video yang beredar di media sosial, dan lebih membuat masyarakat ini sebenarnya tertawa dan mengolok-olok adalah jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat Car Free Day di Jakarta mengatakan bahwa pemberian susu dan pembagian buku-buku itu bukan bagian dari kampanye politik. Ya tidak bisa lah. Dia sebagai calon wakil presidennya paslon 02, apapun kegiatan yang dia lakukan itu namanya gerakan politik. Suka tidak suka, apapun yang dilakukannya, jika masih dalam kondisi kampanye seperti ini, itu pasti gerakan politik. Mau dikatakan itu adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan atau apalah dia sebut, tetap itu adalah gerakan politik. Tidak bisa denial, itu tidak bisa ditampilkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim ses paslon 02 ini dengan memanfaatkan kekuasaan yang endorsement dari penguasa saat ini jelas-jelas memang dilakukan. Dan menurut hemat kami di NCW ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini jelas-jelas kolusi dilakukan.
Kalau dikatakan kolusinya di mana ya? Kolusinya dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh Pak Lurah saat ini, memberikan endorse ke berbagai ke koalisi yang didukungnya, partai-partai yang didukungnya atau paslon yang didukungnya, bahwa pemberian bansos dan BLT ini dalam tanda kutip ya menyebutkan bahwa ini bagian dari pemberian tongkat estafet ke calon yang akan maju nanti. Dan ini di beberapa kesempatan dari saksi-saksi yang berada di lapangan disebutkan bahwa jika seandainya paslon tertentu yang menang, maka bantuan sosial dan BLT ini akan lebih baik, dan mungkin pelaksanaan makan siang gratis dan pemberian susu itu akan berlangsung. Tapi kan kita berpikir secara logikanya, apa iya negara mengeluarkan uang 1 triliun setiap hari, maksimal kalau dari programnya Paslon 02 itu 400 triliun dalam 1 tahun. Sampai saat sekarang saya tetap tidak bisa masuk akal ada proyek senilai 1 triliun setiap hari yang akan dilelangkan dengan totalnya itu 400 triliun dalam 1 tahun. Proyek ini nggak mungkin dilelang setiap hari 1 triliun, pasti dilelangnya itu dalam waktu 1 tahun. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kalau dikatakan dalam kampanyenya itu nanti akan dimanfaatkan warteg-warteg, akan dimanfaatkan peternak unggas, telur-telurnya dibeli semua, mungkin 90% dari hasil telur itu akan masuk ke program ini. Ini insane, nggak masuk di akal. Ini program yang menurut saya, tolonglah jangan dibuat masyarakat Indonesia ini semakin muak gitu. Bayangkan 1 triliun itu dikeluarkan setiap hari. Coba dibikin sentra industri. Berapa banyak itu kerajinan-kerajinan, berapa banyak itu sumber daya alam Indonesia yang bisa dimonetize dengan dibangunnya kawasan industri, dengan dibangunnya pasar-pasar tradisional, dengan ditingkatkannya mutu perkebunan, mutu pertanian, mutu perikanan di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa, bukan dengan memberikan makan seolah-olah Indonesia ini seperti negara Ethiopia, kelaparan. Indonesia ini tidak dalam kondisi kelaparan secara umum ya. Mungkin ada 17 juta perut yang berjuang untuk bisa makan layak sekali dalam sehari. Tapi bukan berarti kita seperti rakyat-rakyat di Mozambik atau di Ethiopia sana yang benar-benar kekeringan. Makan itu memang mengais dari tanah untuk mereka bisa makan. Bahkan untuk bisa menipu perutnya, mereka merebus batu dan menjilat batu itu. Ke Indonesia belum sampai ke tahap sana. Kita ini adalah negara gemaripah lebih nyau. Batang ubi aja dilempar besok, berapa bulan sudah bisa kita ambil ubinya. Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan bahwa yang benar-benar menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana pemerintah itu memanfaatkan betapa besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kenapa harus dilakukan pemberian makan kayak gitu? Kenapa tidak lakukan transmigrasi seperti yang dilakukan di zamannya Orde Baru dulu? Kan bisa dengan 400 triliun itu direlokasi lah penduduk yang begitu padat di daerah Jawa terutama itu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi atau ke Papua. Dan sentra-sentra pertanian, sentra perkebunan yang sekarang ini dimiliki oleh para konglomerat itu dijadikan bagian dari peningkatan perekonomian Indonesia. Sekarang konglomeralisasi yang terjadi di Indonesia yang jumlahnya nggak sampai 7% orang terkaya di Indonesia ini sebenarnya jika memang dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sangat mudah sekali dilakukan dengan membuat regulasi bahwa ya dihidupkan lagi lah yang namanya PIR, dihidupkan lagi yang namanya perkebunan rakyat terpadu ya kan, perkebunan rakyat yang bisa yang plasma misalnya. Jadi rakyat-rakyat ini tidak berpikir lagi untuk mengais rezeki berjuang di ibu kota atau di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, ini 400 triliun per tahun ini, sekarang ini PR-nya Presiden Jokowi karena Paslon 2 oknum Menteri Pertahanan ini meminta tambahan uang pembelian alutsista di akhir tahun, kita itu defisit di akhir tahun 378 triliun. Ini bukan prestasi yang bagus untuk pemerintahnya Jokowi. Dan apapun program yang disampaikan oleh Paslon 02, baik itu dari
calon presiden maupun calon wakil presidennya, ini merupakan program-program yang masih semu, yang tidak bisa diimplementasikan secara logika saja. Tidak usah kita bicara implementasi nanti di lapangan. Secara logika saja, tidak akan bisa diimplementasikan jika hanya janji-janjinya itu akan menguras lebih banyak uang negara, dan ini jika dikatakan disupport dengan pinjaman luar negeri akan menambah, meningkatkan rasio pendapatan domestik bruto atau terhadap pendapatan negara itu sendiri. Kan kita kadang-kadang salah kaprah ini, membandingkan rasio utang itu dengan pendapatan domestik bruto, yang itu pun juga belum tentu pendapatan negara semuanya, ada pendapatan swasta, ada pendapatan asing juga. Nah, sekarang jika dibandingkan pendapatan negara dengan utang negara, wah, menurut saya ini sekarang sudah sangat mengerikan saat ini, dan ini harus waspada. Alert sudah harusnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa ada terlihat, bagi kami di NCW terlihat penolakan secara halus pembelian alutsista dengan menambah pinjaman luar negeri di akhir tahun. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi saat ini sebenarnya sudah tidak dalam kondisi yang kondusif. Dan penyampaian bahwa Indonesia di akhir tahun 2023 di 378 triliun ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini sangat mengkhawatirkan. Jumlah pokok dan hutang yang dibayarkan oleh Indonesia triliun setiap tahun. Nah, jika ditambahkan lagi 400 triliun untuk makan siang dan susu, berapa lagi? Tapi intinya begini ya, Nila, janganlah ada gerak-gerak politik ini oleh penguasa saat ini mengatasnamakan orang tertentu, mengatasnamakan nama, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan koalisi, karena ini merupakan kebaikan. Dan ini adalah kewajiban dari negara itu sendiri, Nila. Nah, ini yang menurut kami di NCW perlu jadi concern ya, dan rakyat harus menjadi pengawas. Saat ini kan pengawas pemilu nggak ada nih lah. Pengawas pemilu yang dulu pada zaman pasca reformasi dulu begitu banyak NGO, begitu banyak LSM, baik asing maupun dalam negeri yang mengawasi, monitoring pelaksanaan pemilu. Sudah nggak ada. Sepertinya ada rasa takut bagi pemerintah saat ini jika seandainya pengawasan terhadap pemilu yang jurdil dan luber tahun 2024 ini terjadi. Nah, apa yang kami lihat lagi? Pada saat elektabilitas paslon 02 ini mulai menurun karena gimmick gemoy itu sudah tidak masuk ke kriteria yang disukai oleh Gen Z, masuklah dengan cara bahwa pemberian bansos dan BLT ini adalah bagian dari program yang diberikan penguasa dan akan dilanjutkan oleh paslon 02 untuk berkuasa selanjutnya. Ini kan tidak etis sama sekali. Saya sangat menyayangkan ini. Ketua umum Partai PAN ini sudah salah dia dalam berusaha dalam meningkatkan elektabilitas, malah menistakan agama dia sendiri. Ini seperti apa ya nilainya? Kita ini harusnya belajar pada pengalaman yang terjadi pada Ahok di zaman dahulu. Kalau Ahok ini kan karena bukan Muslim ya, mungkin dia tidak mengerti apa makna dari Al-Qur'annya. Surat Al-Maidah yang menjadi kontroversial pada saat itu. Tapi kan kalau Zulkifli Hasan ini kan ini orang yang boleh dikatakan berada di organisasi Islam, dan ini apa yang dia nistakan kemarin itu melalui perlakuan tahiyat akhir itu penistaan agama. Dan tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi, tidak ada ini, menurut saya ini memperlihatkan kesombongan bahwa kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki sekarang oleh Koalisi Indonesia Maju dengan support Pak Lurah saat ini memperlihatkan Indonesia ini sepertinya dimiliki hanya satu koalisi atau beberapa partai saja, yang lainnya hanya penonton atau mungkin ngontrak gitu nih. Oke, Bang Hanifah menduga bahwa memang ada kaitannya paslon 02 begitu ya, dan juga koalisinya dengan Presiden Jokowi berkaitan soal bansos dan dugaan pelanggaran-pelanggaran lain yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Hanifah. Tapi kalau kita berbicara soal bagaimana bansos ini kemudian banyak pihak yang meminta agar dihentikan sementara berkaitan dengan pemilu, NCW juga mengamati hal yang sama. Harusnya pemerintah juga melakukan penghentian sementara
cara agar kemudian masalah bansos ini tidak dipolitisasi, Bang? Sebenarnya begini lah, pemberian bansos ini kan tidak harus di-deliver by Pak Jokowi langsung kan. Ini bisa di-deliver ke masyarakat melalui ya kementerian teknisnya, itu Kementerian Sosial. Cuma kan ketakutan lagi bagi penguasa, bagi Pak Lurah, jika seandainya Kementerian Teknis yang membagian bansos dan BLT ini nanti dibilang mengarah ke PDIP lagi yang memberikan. Padahal tidak begitu. Kita bekerja secara profesional aja negara ini. Kalau memang yang bansos dan BLT itu memang harus didistribusikan melalui Kementerian Teknis atau melalui kepala daerah, ya didistribusikan aja ke kepala daerah. Jadi tidak harus sekonyong-konyong ya kan. Ini merupakan uluran tangan atau belas kasihan dari presiden atau penguasa atau rezim saat ini kepada masyarakat yang terdampak pasca COVID-19. Dan kondisi inilah yang menurut kami di NCW jangan diperlihatkan seolah-olah pemerintah ini pura-pura bodoh, tidak mengerti aturan dan tidak memahami regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Dan pelanggaran-pelanggaran yang saat ini sudah diadukan ke Bawaslu, nyata-nyatanya tidak semuanya diproses. Malah ada beberapa pelanggaran yang benar-benar sudah disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu, ditanggapi bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di situ. Nah ini kan aneh. Saya melihat bahwa tidak hanya pelanggaran yang dilakukan dengan mempolitisasi bansos dan BLT ini, tapi banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan cenderung memperlihatkan bahwa apapun sekarang yang bisa mereka gunakan sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas digunakan saat ini. Dan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh paslon masing-masing ini sebagai menteri ya, ini sebaiknya dihentikan. Jangan menggunakan lagi fasilitas negara untuk kampanye. Jangan gunakan lagi kesempatan-kesempatan tertentu, curi-curi kesempatan paslon-paslon ini menggunakan momen tertentu untuk menaikkan elektabilitasnya dengan pengakuan bahwa ini adalah dari koalisinya mereka, dari tim sesnya mereka, atau dari partai tertentu. Ini kan tidak elok sebenarnya. Sangat tidak elok kalau kita lihat ini. Oke, artinya tidak harus itu kemudian dikerjakan oleh secara langsung Presiden Joko Widodo yang memberikan langsung ke masyarakat, namun sesuai dengan tupoksinya dalam hal ini ada Menteri Sosial yang juga kemudian bisa memberikan bantuan sosial agar tidak dipolitisasi seperti itu. Bang Hanif ini jadi gini nih lah, kami mempunyai beberapa catatan terkait dengan bansos cair nih yang Januari 2024 ini. Ini ada catatan kami. Ada bantuan El Nino, bantuan langsung tunai El Nino sebesar 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Terus ada juga bantuan dalam bentuk subsidi BBM senilai 21,3 triliun. Subsidi listrik 68,7 triliun. Subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 40,9 triliun. Dan bantuan pangan 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga. Nah, dana ini tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga KL dan non-KL, melainkan juga disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT desa senilai 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga. Artinya mekanismenya ini sebenarnya kan sudah ada. Jadi tidak perlu lagi Presiden Jokowi itu belusukan, ya kan? Menurut saya Pak Jokowi saat ini harusnya lebih concern kepada beberapa proyek yang saat ini dalam kondisi genting ya. Terutama IKN. IKN saat ini kan belum satu pun investor yang benar-benar menandatangani perjanjian atau kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk bersedia menjadi bagian investor yang membangun sarana di IKN. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan berapa profit margin yang bisa didapatkan oleh investor ini jika mereka ikut imbreng atau mereka ikut bergabung dalam membangun IKN. Nah ini yang sebenarnya harus concernnya Pak Jokowi. Dikatakan IKN ini akan digunakan sebagai tempat untuk peringatan 17 Agustus nantinya di tahun 2024. Harusnya segala infrastruktur dan sarana dan prasarana harusnya
sudah mulai commissioning itu terakhir itu ya bulan Juni itu sudah selesai, karena 2 bulan sebelum 17 Agustus itu harusnya semua sudah selesai. Tapi kenyataan di lapangan, progres pun hingga saat ini 30% pun belum, ini udah bulan Januari. Dan menurut saya apa yang menjadi concern Pak Jokowi saat ini bukan pemberian BLT dan bansos ini, karena ini ada Kementerian Teknis. Concern lah terhadap ada beberapa dugaan yang sempat diungkapkan oleh NCW. Nah, kami agak sedikit berbahagia inilah kami sampaikan juga berita bahwa tadi kami ada breaking news mengatakan bahwa rencana pembelian pesawat Emirates 2000-5 ini yang merupakan pesawat bekas dari Qatar itu katanya dibatalkan. Dan ini kan kami dari DPNCW mungkin bagian terkecil yang menyuarakan supaya upaya-upaya dugaan-dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran negara dalam pembelian pesawat bekas yang harusnya hibah ini batal terlaksana. Begitu Nila. Oke, baik Bang Hanif. Bisa dilakukan, kemudian tidak semuanya serta-merta Presiden Jokowi, karena sekali lagi tadi Presiden Jokowi masih punya PR besar, termasuk di antara bagaimana berkaitan soal IKN, begitu ya, di akhir masa kepemimpinannya. Ini kalau dari NCW sendiri melihat potensi bahwa bansos kemudian bisa jadi salah satu hal yang dipolitisasi dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh Bang Hanif, ada opsi banyak yang bisa diambil untuk kemudian tidak langsung Presiden Jokowi yang melakukan hal ini. Apa kemudian yang juga menjadi salah satu desakan dari NJW agar kemudian hal ini tidak berdampak pada masyarakat begitu Bang? Karena kan yang namanya masyarakat pasti sangat menantikan bansos atau BLT begitu ya, apabila memang terjadi konflik kan akhirnya yang terdampak paling besar kan juga masyarakat, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kegiatan bansos lagi yang digulirkan di awal yang saya tahun Januari tahun 2024. Ini ada namanya program Keluarga Harapan. Nah, ini yang nilainya itu per keluarga diberikan untuk ibu hamil, anak usia 5-7 tahun, dan anak usia SMP 12-15 tahun. Kemudian ada lagi bansos beras 10 kg. Nah, ini namanya bansos bantuan pangan non tunai. Nah, ini kan bisa tidak harus juga yang ini bisa dilakukan oleh Bulog, didistribusikan langsung oleh Bulog. Ya, karena kalau seandainya tidak didistribusikan oleh Bulog, apa fungsinya badan usaha logistik Indonesia yang selama ini menjadi sentra bagi pengumpulan atau sebagai cadangan logistiknya pangan Indonesia kan. Kemudian ada lagi namanya bantuan pangan non tunai itu BPNT. Nah, BPNT ini yang diterima itu 200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali, sehingga dalam satu pencairan itu 400.000. Nah, ini kalau seandainya ini tidak dilakukan oleh Kementerian Teknis atau memang diberikan ke lembaga yang boleh mendistribusikannya, ini nanti bisa disalahgunakan lagi karena dianggap nanti ini bagian dari pemberian cuma-cuma dari koalisi tertentu atau dari penguasa, sehingga dengan diberikannya bantuan pangan non tunai ini masyarakat harus ikut memilih. Ini kan terlihat di salah satu stadion acara lah, di salah satu stadion di Jawa, diminta kepala desa, lurah segala macam hadir, dan di sana katanya dijanjikan uang masing-masing orang itu ada 400.000 dan 200.000. Ternyata kan tidak kenyataannya, dan masyarakat dilarang untuk keluar stadion itu. Akhirnya hampir terjadi kericuan dan stadion itu akhirnya kosong nih lah. Kita memperlihatkan bahwa masih ada upaya-upaya dari penguasa, dari oknum-oknum tertentu untuk menggalang massa dengan cara menggunakan kekuasaan. Sudah tidak saatnya hal seperti itu dilakukan, karena semakin itu dilakukan, tolakan dari masyarakat semakin tinggi. Walaupun survei-survei sekarang yang diduga dibayar oleh penguasa oligarki untuk meningkatkan aktivitas salah satu paslon, tapi masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat ini sudah jatuh ke lubang yang cukup dalam dengan gagalnya perekonomian pada saat COVID-19 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi saat ini masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar sampai ke grassroots, sampai ke kebutuhan dasar yang dimiliki oleh rakyat Indonesia saat ini adalah apa? Lapangan pekerjaan.
lapangan pekerjaan itu jauh lebih sustain manfaat yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan kalau cuma hanya pemberian makan siang sama susu gratis. Kalau seandainya dibuat sentra industri tersedia 17 juta atau 27 juta lapangan pekerjaan, artinya masyarakat yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, ada upaya-upaya yang lebih konkret dari pemerintah dengan menyediakan sentra industri, dengan melatih secara teknis rakyatnya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji pun yang layak. Ini jauh lebih efektif dibandingkan membagi-bagikan makan siang dan susu gratis yang bisa menjadi bancakan juga jika dalam bentuk proyek. Nah, apa dampaknya jika seandainya makan siang dan susu gratis ini diberikan dengan menjadi redundant dengan pemberian bansos dan BLT nanti? Nah, masyarakat Indonesia ini kan bukan diajarkan untuk bisa berusaha atau berjuang untuk kehidupan mereka. Malah mereka diperbodoh dengan terlalu banyak diberikan bantuan. Tidak ada yang salah dengan pemberian bantuan sosial atau BLT yang diberikan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Tapi yang salah itu adalah memanfaatkan momentumnya ini pada saat pesta demokrasi akan dilaksanakan. Dan ini langsung dilakukan oleh penguasa yang jelas-jelas ada anaknya yang maju sebagai cawapres dan anaknya sebagai ketua umum salah satu partai yang saat ini di leverage dengan luar biasa, ya kan, dengan dukungan dana yang luar biasa untuk bisa masuk ke Senayan gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi kritik pedas pada Presiden Jokowi saat ini. Dan jika kita melihat tidak ada program-program yang konkret yang dimiliki oleh paslon 02 tanpa memanfaatkan kekuasaan, tanpa memanfaatkan fasilitas yang tersedia saat ini, termasuk bansos dan BLT inilah. Ya inilah yang maksudnya apa ya? Kita ini masyarakat Indonesia dengan melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa kemiskinan menjadi tolak ukur bagi penguasa dan calon penguasa saat ini untuk mendulang suara. Dan ini kan tidak fair namanya, karena bukan berarti paslon lainnya, paslon 1 dan paslon 3 tidak diberikan juga kesempatan. Coba kalau mau adil ini ya, bahwa kita jadikanlah pesta demokrasi ini sebagai pesta yang gembira yang bisa dimanfaatkan oleh semua paslon, jangan paslon 2. Mungkin diberikan begini, di Provinsi Jawa Barat ada beberapa kabupaten kota. Kabupaten kota ini diberikan kesempatan paslon 01 untuk memberikan bansos dan BLT. Beberapa kota ini diberikan paslon 02 membagikan bansos dan BLT, dan berikutnya paslon 03 di kabupaten kota mana, ya kan. Nah, ini kan fair, ya kan. Lebih jelas masyarakat tidak dirugikan karena ada desakan supaya pemberian bansos dan BLT dihentikan. Ini nggak bagus juga. Karena kan memang masyarakat Indonesia saat ini memang membutuhkan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial berupa yang bentuknya pangan, yang beras 10 kg itu. Dan ya harus bisa lah Pak Jokowi ini berhenti, dan pemilu tanpa Jokowi itu adalah tujuan yang paling utama yang saat ini kami di DPP NCW dengan kawan-kawan aktivis pergerakan demokrasi lainnya, bahwa pemilu ini memang harus tanpa Jokowi, sehingga bisa diharapkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Begitu nih. Oke, terakhir dari saya Bang Hanif sekaligus menjadi closing statement juga terkait bagaimana polemik bansos yang dipolitisasi dalam bahasan kita dalam program On Fokus hari ini. Silakan Bang Hanif sebagai closing statement. Jadi apa yang kami harapkan dari DPP NCW kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, untuk bisa memaknai bahwa pemberian bansos dan BLT ini bukanlah karena kemurahan hati seorang kepala negara atau seorang presiden, tapi ini merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang fakir, dan pemerintah atau negara hadir di sana. Jadi bukan karena kebaikan seorang presiden, bukan kebaikan sebuah koalisi atau satu partai, maka BLT dan bansos ini disalurkan ke masyarakat. Bukan. Masyarakat kita ini dalam kondisi ekonominya terpuruk pasca pandemi. Jadi apapun yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan kewajiban
pemerintah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya, bahwa negara harus hadir pada saat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan bukan menjadi bagian dari gimmick-gimmick untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon capres cawapres atau partai tertentu. Dan kami harapkan juga partai-partai di koalisi di Indonesia Maju jangan terlalu euforia lah dengan survei-survei yang dibuat seolah-olah paslon 02 ini sekarang elektabilitasnya nomor 1 dan saat ini ya mereka bisa berbuat apa saja. Tidak seperti itu. Demokrasi di Indonesia harus kita jalankan sebagaimana demokrasi yang kita perjuangkan pasca reformasi. Jadi semua orang memiliki hak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan ini adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seandainya Pak Jokowi terus melakukan hal ini, saya malah melihat bahwa Prabowo diklaim kuasai tema debat, TKN, makanan sehari-hari. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto percaya diri menghadapi debat Capres kedua yang akan digelar Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan, tema debat tersebut merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Itu sarapan pagi, makan siang dan makan malamnya Pak Prabowo, kata Budiman, di sela persiapan Prabu konser bersama Indonesia Maju di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Seperti diketahui, debat Capres besok akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jika pada debat Cawapres kemarin temanya itu makanan sehari-hari Mas Gibran, maka tema debat Capres besok boleh dikatakan makanan sehari-harinya Pak Prabowo, ujar Budiman. Untuk itu, Budiman mengatakan, tidak ada kesulitan berarti dalam persiapan debat besok. Kami merasa bersyukur tidak merasa kesulitan memberikan masukan. Masukan yang kami berikan lebih pada menaikkan agenda-agenda yang urgen pada tema-tema itu, tapi tema secara keseluruhan Pak Prabowo sangat menguasai, kata Budiman. Budiman mengatakan, debat Capres maupun Cawapres akan mempengaruhi elektabilitas. Orang-orang sering mengatakan bahwa debat tidak terlalu berpengaruh dalam mempengaruhi orang, menurut kami tidak. Performa debat yang bagus mencegah orang keluar dari kita, ujar Budiman. Selain itu, menurut Budiman, performa debat juga akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Itu orang-orang kritis, bukan orang bingung. Itu akan melihat bagaimana performa di debat, kata Budiman. keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait. Ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan, dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. Tribunnews on Fokus Tribuners, membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pemerintah belakangan ini diminta berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial atau bansos dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 agar kemudian tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Terbaru juga bahkan sejumlah pihak ini meminta agar bansos dihentikan sementara agar tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye hingga kemudian menguntungkan pihak tertentu terutama dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ramai juga di publik
ketika ada pernyataan dari salah satu tim pemenangan Capres yang mengatakan bahwa bansos ini pemberian dari Presiden Joko Widodo. Untuk membahasnya hari ini saya tersambung bersama dengan Ketua Umum dari NCW, ada Bang Hanifal Sutrisna dalam sambungan Zoom secara online bersama dengan saya. Bang Hanif, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan Tribuners semuanya, para netizen dan followers Tribuners. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Gimana? Alhamdulillah sehat juga kan? Ya, waalaikumsalam juga. Terima kasih Bang Hanif menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa sedang ada potensi bahwa bansos ini bisa dipolitisasi begitu ya. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu, ini mendekati kontestasi Pilpres 2024. NCW melihatnya potensi bansos bisa dimanfaatkan sebagai alat kampanye ini seperti apa, Bang? Sebenarnya seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi di Tribun News bahwa ada potensi penambahan pemberian bansos dan BLT di tahun 2024 menjelang pesta demokrasi. Dan hal ini sebenarnya bisa dikatakan diindikasikan bahwa pemerintah saat ini, atau lebih tepatnya kepada Presiden Jokowi, memanfaatkan momentum ini untuk memberikan stimulan kepada paslon tertentu dan partai tertentu, boleh dikatakan di koalisi Indonesia Maju ini, malah dimanfaatkan sebagai karena mereka didukung oleh presiden yang masih berkuasa saat ini. Jadi bansos dan BLT itu digunakan oleh mereka sebagai salah satu gimmick betapa pedulinya koalisi Indonesia Maju terhadap kondisi yang menerpa rakyat Indonesia pasca pandemi. Namun alangkah sayangnya kondisi ini sebenarnya harus menjadi perhatian yang serius bagi Bawaslu, bahwa penggunaan infrastruktur, penggunaan anggaran pemerintah yang untuk kebutuhan kampanye salah satu paslon atau beberapa partai politik yang berada di koalisi ini sangat melanggar undang-undang. Undang-undang dilanggar itu ya udah pasti undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya, terutama pasal 523 dikatakan di sini bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan pasal-pasal selanjutnya. Dan setiap pelaksana peserta pasal 2-nya, ayat 2-nya, setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung, nah ini dikenakan penjara paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Dan pada saat pemungutan pun, ini juga ada pada ayat 3-nya. Nah, ini memperlihatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali yang dilakukan oleh koalisi Maju yang katanya didukung oleh Presiden Jokowi, ini sangat meresahkan rakyat saat ini. Kenapa? Kekuasaan berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi saat ini dengan koalisi Indonesia Maju yang menggadang-gadang Capres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya etika berpolitik dan pelaksanaan norma-norma sosial yang kalau kita sentuh ya secara norma ya, bahwa adab dan etika yang diperlihatkan oleh kawan-kawan di koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini sungguh memuakkan lah. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya sekali dua kali dilakukan. Baru kemarin viral bahwa Gus Miftah itu melakukan money politik, dan Bawaslu sudah sepakat mengatakan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang gitu loh. Dengan memberikan money politik. Dan ini kan sudah viral juga bahwa Bawaslu akan mengeluarkan kabarnya nih, mudah-mudahan benar-benar mengeluarkan keputusan bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Miftah pada saat memberikan
uang di salah satu pesantren di Jawa tersebut adalah pelanggaran pelaksanaan pemilu gitu. yang yang menjadi concern kita sebenarnya bukan itu. Inilah yang jadi concern kita adalah keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini. Sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait, ke Bu Risma sebagai Menteri Sosial, ataupun ke daerah-daerah tertentu yang memang butuh sentuhan langsung, karena ini kan pemberian, ini bukan pemberian seorang Jokowi, ya kan, bukan pemberian dari suatu koalisi atau dari beberapa partai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan, ini memang kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang kondisi perekonomian mereka runtuh atau rontok pasca COVID-19. Tapi apa yang kita lihat dipertontonkan sekarang, kemana-mana Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan selalu menyertakan bansos dan BLT. Nah, yang lucunya bansos dan BLT ini itu selalu diberikan dengan bingkisan goodie bag-nya itu sekretariat presiden. Artinya ini kan bentuknya apa gitu loh. Apakah ini pemberian dari presiden dengan uang pribadinya presiden, ya kan? Atau ini pemberian bansos yang APBN-nya itu melalui Kementerian Sosial. Nah, ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan. Dan di beberapa kesempatan, berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi, untuk mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini adalah paslon 02, di mana anaknya berada di sana sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan ini memperlihatkan bahwa kekuatan atau kekuasaan otoritarian yang diperlihatkan oleh Jokowi ini sudah semakin merajalela. Dan ini biar seperti ini, citra baik yang dimiliki oleh Jokowi selama ini akan semakin rontok. Kami melihat bahwa di beberapa kunjungan Jokowi di daerah, baik itu di Jawa, baik itu di Pulau Sumatera, atau di beberapa daerah, diperlihatkan bahwa ketidaksenangan masyarakat ikut campurnya Jokowi ini dalam pemberian bansos dan BLT untuk berusaha memenangkan salah satu paslon atau memenangkan aktivitas partai yang di dalamnya ketua umumnya anak kandungnya lagi, Partai Solidaritas Indonesia. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. PAN adalah Jokowi. Jokowi adalah PAN. Ini kan memperlihatkan bahwa pemberian BLT dan bansos itu di-leverage atau dimonetize oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju sebagai bentuk kepedulian dari koalisi ini sendiri terhadap rakyat Indonesia. Padahal kan bansos ini bukan milik perorangan, bukan milik koalisi, bukan milik partai. Bansos ini adalah hak yang wajib diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dan ini jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa rakyat miskin dan anak telantar segala macam itu diinikan oleh negara. Nah, negara boleh hadir, tapi tidak dalam bentuk perorangan, tidak dalam bentuk koalisi, tidak dalam bentuk partai tertentu, tapi hadir sebagai kepala negara yang hadir hanya memang sebagai kepala negara, sebagai presiden, tidak usah membawa gimmick-gimmick atau membawa retorika bahwa jika seandainya yang meneruskan saya ini besok presidennya adalah si A atau si B, maka bansos dan BLT ini akan terus berjalan dan masyarakat diminta untuk ini. Kan tidak perlu sebenarnya, Nila. Ini memperlihatkan bahwa ketakutan oleh pemerintah atau rezim saat ini terhadap kekuatan yang muncul rakyat, bahwa rasa muak yang begitu besar akan menggerus suara di kantong-kantongnya Koalisi Indonesia Maju. Saya melihat beberapa hal yang sempat menjadi viral di media sosial yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini bukan masyarakat
Indonesia yang dulu bisa dibodoh-bodohi dengan money politik. Tapi apa yang dilakukan, mohon maaf ini, terutama paslon 02, ada upaya-upaya untuk membeli suara dengan diduga mendekati pondok-pondok pesantren, di mana diberikan stimulan-stimulan dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk bantuan lainnya, ya, dengan mensyaratkan nanti harus mendukung paslon 02. Nah, dugaan ini kan terlihat dari video-video yang beredar di media sosial dan lebih membuat masyarakat ini sebenarnya tertawa dan mengolok-olok adalah jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat Car Free Day di Jakarta mengatakan bahwa pemberian susu dan pembagian buku-buku itu bukan bagian dari kampanye politik. Ya tidak bisa lah. Dia sebagai calon wakil presidennya paslon 02, apapun kegiatan yang dia lakukan itu namanya gerakan politik. Suka tidak suka, apapun yang dilakukannya, jika masih dalam kondisi kampanye seperti ini, itu pasti gerakan politik. Mau dikatakan itu adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan atau apalah dia sebut, tetap itu adalah gerakan politik. Tidak bisa denial, itu tidak bisa ditampilkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim ses paslon 02 ini dengan memanfaatkan kekuasaan yang endorsement dari penguasa saat ini jelas-jelas memang dilakukan. Dan menurut hemat kami di NCW ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini jelas-jelas kolusi dilakukan. Kalau dikatakan kolusinya di mana? Ya kolusinya dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh Pak Lurah saat ini, memberikan endorse ke berbagai ke koalisi yang didukungnya, partai-partai yang didukungnya atau paslon yang didukungnya, bahwa pemberian bansos dan BLT ini dalam tanda kutip ya menyebutkan bahwa ini bagian dari pemberian tongkat estafet ke calon yang akan maju nanti. Dan ini di beberapa kesempatan dari saksi-saksi yang berada di lapangan disebutkan bahwa jika seandainya paslon tertentu yang menang, maka bantuan sosial dan BLT ini akan lebih baik, dan mungkin pelaksanaan makan siang gratis dan pemberian susu itu akan berlangsung. Tapi kan kita berpikir secara logikanya, apa iya negara mengeluarkan uang 1 triliun setiap hari, maksimal kalau dari programnya paslon 02 itu 400 triliun dalam 1 tahun. Sampai saat sekarang saya tetap tidak bisa masuk akal ada proyek senilai 1 triliun setiap hari yang akan dilelangkan dengan totalnya itu 400 triliun dalam 1 tahun. Proyek ini nggak mungkin dilelang setiap hari 1 triliun, pasti dilelangnya itu dalam waktu 1 tahun. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kalau dikatakan dalam kampanyenya itu nanti akan dimanfaatkan warteg-warteg, akan dimanfaatkan peternak unggas, telur-telurnya dibeli semua, mungkin 90% dari hasil telur itu akan masuk ke program ini. Ini insane, nggak masuk di akal. Ini program yang menurut saya, tolonglah jangan dibuat masyarakat Indonesia ini semakin muak gitu. Bayangkan 1 triliun itu dikeluarkan setiap hari. Coba dibikin sentra industri. Berapa banyak itu kerajinan-kerajinan, berapa banyak itu sumber daya alam Indonesia yang bisa dimonetize dengan dibangunnya kawasan industri, dengan dibangunnya pasar-pasar tradisional, dengan ditingkatkannya mutu perkebunan, mutu pertanian, mutu perikanan di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa, bukan dengan memberikan makan seolah-olah Indonesia ini seperti negara Ethiopia, kelaparan. Indonesia ini tidak dalam kondisi kelaparan secara umum ya. Mungkin ada 17 juta perut yang berjuang untuk bisa makan layak sekali dalam sehari. Tapi bukan berarti kita seperti rakyat-rakyat di Mozambik atau di Ethiopia sana yang benar-benar kekeringan. Makan itu memang mengais dari tanah untuk mereka bisa makan. Bahkan untuk bisa menipu perutnya, mereka merebus batu dan menjilat batu itu. Ke Indonesia belum sampai ke tahap sana. Kita ini adalah negara gemaripah loh, Ginyao. Batang ubi aja dilempar besok berapa bulan sudah bisa kita ambil ubinya. Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan bahwa yang benar-benar menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana pemerintah itu memanfaatkan
betapa besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kenapa harus dilakukan pemberian makan kayak gitu? Kenapa tidak lakukan transmigrasi seperti yang dilakukan di zamannya Orde Baru dulu? Kan bisa dengan 400 triliun itu direlokasi lah penduduk yang begitu padat di daerah Jawa terutama, itu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, atau ke Papua. Dan sentra-sentra pertanian, sentra perkebunan yang sekarang ini dimiliki oleh para konglomerat itu dijadikan bagian dari peningkatan perekonomian Indonesia. Sekarang konglomeralisasi yang terjadi di Indonesia, yang jumlahnya nggak sampai 7% orang terkaya di Indonesia ini sebenarnya jika memang dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sangat sangat mudah sekali dilakukan dengan membuat regulasi bahwa ya dihidupkan lagi lah yang namanya PIR, dihidupkan lagi yang namanya perkebunan rakyat terpadu, ya kan, perkebunan rakyat yang plasma misalnya. Jadi rakyat-rakyat ini tidak berpikir lagi untuk mengais rezeki berjuang di ibu kota atau di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, ini 400 triliun per tahun ini, sekarang ini PR-nya Presiden Jokowi, karena Paslon 2, oknum Menteri Pertahanan ini meminta tambahan uang pembelian alutsista di akhir tahun, kita itu defisit di akhir tahun 378 triliun. Ini bukan prestasi yang bagus untuk pemerintahnya Jokowi. Dan apapun program yang disampaikan oleh Paslon 02, baik itu dari calon presiden maupun calon wakil presidennya, ini merupakan program-program yang masih semu, yang tidak bisa diimplementasikan secara logika saja. Tidak usah kita bicara implementasi nanti di lapangan. Secara logika saja, tidak akan bisa diimplementasikan jika hanya janji-janjinya itu akan menguras lebih banyak uang negara, dan ini jika dikatakan disupport dengan pinjaman luar negeri akan meningkatkan rasio pendapatan domestik bruto atau terhadap pendapatan negara itu sendiri. Kan kita kadang-kadang salah kaprah ini, membandingkan rasio utang itu dengan pendapatan domestik bruto, yang itu pun juga belum tentu pendapatan negara semuanya, ada pendapatan swasta, ada pendapatan asing juga. Nah, sekarang jika dibandingkan pendapatan negara dengan utang negara, wah, menurut saya ini sekarang sudah sangat mengerikan saat ini. Dan ini harus waspada. Alert sudah harusnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa ada terlihat, bagi kami di ECW terlihat penolakan secara halus pembelian alutsista dengan menambah pinjaman luar negeri di akhir tahun. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi saat ini sebenarnya sudah tidak dalam kondisi yang kondusif. Dan penyampaian bahwa Indonesia di akhir tahun 2023 di 378 triliun ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini sangat mengkhawatirkan. Jumlah pokok dan hutang yang dibayarkan oleh Indonesia triliun setiap tahun. Nah, jika ditambahkan lagi 400 triliun untuk makan siang dan susu, berapa lagi? Tapi intinya begini ya, Nila. Janganlah ada gerak-gerak politik ini oleh penguasa saat ini mengatasnamakan orang tertentu, mengatasnamakan nama, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan koalisi, karena ini merupakan kebaikan. Dan ini adalah kewajiban dari negara itu sendiri, Nila. Ini yang menurut kami di NCW perlu jadi concern ya, dan rakyat harus menjadi pengawas. Saat ini kan pengawas pemilu nggak ada, Nila. Pengawas pemilu yang dulu pada zaman pasca reformasi dulu begitu banyak NGO, begitu banyak LSM baik asing maupun dalam negeri yang mengawasi, mau monitoring pelaksanaan pemilu. Sekarang udah nggak ada. Sepertinya ada rasa takut bagi pemerintah saat ini jika seandainya pengawasan terhadap pemilu yang jurdil dan luber tahun 2024 ini terjadi. Nah, apa yang kami lihat lagi? Pada saat elektabilitas Paslon 02 ini mulai menurun karena gimmick gemoy itu sudah tidak masuk ke kriteria yang disukai oleh Gen Z, masuklah dengan cara bahwa pemberian bansos dan BLT ini adalah bagian dari
program yang diberikan penguasa dan akan dilanjutkan oleh paslon 02 untuk berkuasa selanjutnya. Ini kan tidak etis sama sekali. Saya sangat menyayangkan ini ketua umum Partai PAN ini sudah salah dia dalam berusaha dalam meningkatkan elektabilitas, malah menistakan agama dia sendiri. Ini seperti apa ya nilainya? Kita ini harusnya belajar pada pengalaman yang terjadi pada Ahok di zaman dahulu. Kalau Ahok ini kan karena bukan Muslim ya, mungkin dia tidak mengerti apa makna dari Al-Qur'annya, atau surat Al-Maidah yang menjadi kontroversial pada saat itu. Tapi kan kalau Zulkifli Hasan ini kan ini orang yang boleh dikatakan berada di organisasi Islam, dan ini apa yang dia nistakan kemarin itu melalui perlakuan tahiyat akhir itu penistaan agama, dan tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi, tidak ada ini. Menurut saya ini memperlihatkan kesombongan bahwa kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki sekarang oleh Koalisi Indonesia Maju dengan support Pak Lurah saat ini memperlihatkan Indonesia ini sepertinya dimiliki hanya satu koalisi atau beberapa partai saja, yang lainnya hanya penonton atau mungkin ngontrak gitu. Oke, Bang Hanifah menduga bahwa memang ada kaitannya paslon 02 begitu ya, dan juga koalisinya dengan Presiden Jokowi berkaitan soal bansos dan dugaan pelanggaran-pelanggaran lain yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Hanifah. Tapi kalau kita berbicara soal bagaimana bansos ini, kemudian banyak pihak yang meminta agar dihentikan sementara berkaitan dengan pemilu, NCW juga mengamati hal yang sama. Harusnya pemerintah juga melakukan penghentian sementara agar kemudian masalah bansos ini tidak dipolitisasi, Bang. Sebenarnya begini lah, pemberian bansos ini kan tidak harus dideliver by Pak Jokowi langsung kan. Ini bisa dideliver ke masyarakat melalui ya kementerian teknisnya, itu Kementerian Sosial. Cuma kan ketakutan lagi bagi penguasa, bagi Pak Lurah, jika seandainya Kementerian Teknis yang membagian bansos dan BLT ini nanti dibilang mengarah ke PDIP lagi yang memberikan. Padahal tidak begitu. Kita bekerja secara profesional aja negara ini. Kalau memang yang bansos dan BLT itu memang harus didistribusikan melalui Kementerian Teknis atau melalui kepala daerah, ya didistribusikan aja ke kepala daerah. Jadi tidak harus sekonyong-konyong ya kan. Ini merupakan uluran tangan atau belas kasihan dari presiden atau penguasa atau rezim saat ini kepada masyarakat yang terdampak pasca COVID-19. Dan kondisi inilah yang menurut kami di NCW jangan diperlihatkan seolah-olah pemerintah ini pura-pura bodoh, tidak mengerti aturan dan tidak memahami regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Dan pelanggaran-pelanggaran yang saat ini sudah diadukan ke Bawaslu, nyata-nyatanya tidak semuanya diproses. Malah ada beberapa pelanggaran yang benar-benar sudah disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu, ditanggapi bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di situ. Nah ini kan aneh. Saya melihat bahwa tidak hanya pelanggaran yang dilakukan dengan mempolitisasi bansos dan BLT ini, tapi banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan cenderung memperlihatkan bahwa apapun sekarang yang bisa mereka gunakan sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas digunakan saat ini. Dan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh paslon masing-masing ini sebagai menteri ya, ini sebaiknya dihentikan. Jangan menggunakan lagi fasilitas negara untuk kampanye. Jangan gunakan lagi kesempatan-kesempatan tertentu, curi-curi kesempatan paslon-paslon ini menggunakan momen tertentu untuk menaikkan elektabilitasnya dengan pengakuan bahwa ini adalah dari koalisinya mereka, dari tim sesnya mereka, atau dari partai tertentu. Ini kan tidak elok sebenarnya. Sangat tidak elok kalau kita lihat ini. Oke, artinya tidak harus itu kemudian dikerjakan oleh secara langsung Presiden Joko Widodo yang memberikan langsung ke masyarakat, namun sesuai dengan tupoksinya dalam hal ini ada Menteri Sosial yang juga kemudian bisa memberikan bantuan sosial agar tidak dipolitisasi seperti itu. Bang Hanif ini jadi gini nih lah, kami mempunyai beberapa catatan terkait dengan bansos cair nih.
yang Januari 2024 ini. Ini ada catatan kami. Ada bantuan El Nino, bantuan langsung tunai El Nino sebesar 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Terus ada juga bantuan dalam bentuk subsidi BBM senilai 21,3 triliun. Subsidi listrik 68,7 triliun. Subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 40,9 triliun. Dan bantuan pangan 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga. Nah, dana ini tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga KL dan non-KL, melainkan juga disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT desa senilai 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga. Artinya mekanismenya ini sebenarnya kan sudah ada. Jadi tidak perlu lagi Presiden Jokowi itu belusukan, ya kan? Menurut saya Pak Jokowi saat ini harusnya lebih concern kepada beberapa proyek yang saat ini dalam kondisi genting ya. Terutama IKN. IKN saat ini kan belum satu pun investor yang benar-benar menandatangani perjanjian atau kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk bersedia menjadi bagian investor yang membangun sarana di IKN. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan berapa profit margin yang bisa didapatkan oleh investor ini jika mereka ikut imbreng atau mereka ikut bergabung dalam membangun IKN. Nah, ini yang sebenarnya harus concernnya Pak Jokowi. Dikatakan IKN ini akan digunakan sebagai tempat untuk peringatan 17 Agustus nantinya di tahun 2024. Harusnya segala infrastruktur dan sarana dan prasarana harusnya sudah mulai commissioning itu terakhir itu ya bulan Juni itu sudah selesai, karena 2 bulan sebelum 17 Agustus itu harusnya semua sudah selesai. Tapi kenyataan di lapangan, progres pun hingga saat ini 30% pun belum, ini udah bulan Januari. Dan menurut saya apa yang menjadi concern Pak Jokowi saat ini bukan pemberian BLT dan bansos ini, karena ini ada Kementerian Teknis. Concern lah terhadap ada beberapa dugaan yang sempat diungkapkan oleh NCW. Nah, kami agak sedikit berbahagia inilah kami sampaikan juga berita bahwa tadi kami ada breaking news mengatakan bahwa rencana pembelian pesawat Mires 2000-5 ini yang merupakan pesawat bekas dari Qatar itu katanya dibatalkan. Dan ini kan kami dari DPNCW mungkin bagian terkecil yang menyuarakan supaya upaya-upaya atau dugaan-dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran negara dalam pembelian pesawat bekas yang harusnya hibah ini batal terlaksana. Begitu Nila. Oke, baik Bang Hanif. Bisa dilakukan, kemudian tidak semuanya serta-merta Presiden Jokowi, karena sekali lagi tadi Presiden Jokowi masih punya PR besar, termasuk di antara bagaimana berkaitan soal IKN, begitu ya, di akhir masa kepemimpinannya. Ini kalau dari NCW sendiri melihat potensi bahwa bansos kemudian bisa jadi salah satu hal yang dipolitisasi dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh Bang Hanif, ada opsi banyak yang bisa diambil untuk kemudian tidak langsung Presiden Jokowi yang melakukan hal ini. Apa kemudian yang juga menjadi salah satu desakan dari NJW agar kemudian hal ini tidak berdampak pada masyarakat begitu Bang? Karena kan yang namanya masyarakat pasti sangat menantikan bansos atau BLT begitu ya. Apabila memang terjadi konflik kan akhirnya yang terdampak paling besar kan juga masyarakat, seperti itu. Nah ini ada beberapa kegiatan bansos lagi yang digulirkan di awal yang saya tahun Januari tahun 2024. Ini ada namanya program Keluarga Harapan. Nah, ini yang nilainya itu per keluarga diberikan untuk ibu hamil, anak usia 5-7 tahun, usia SMP, dan anak usia SMP 12-15 tahun. Kemudian ada lagi bansos beras 10 kg. Nah, ini namanya bansos bantuan pangan non tunai. Nah, ini kan bisa tidak harus juga yang ini bisa dilakukan oleh Bulog, didistribusikan langsung oleh Bulog. Ya, karena kalau seandainya tidak didistribusikan oleh Bulog, apa fungsinya badan usaha logistik Indonesia yang selama ini menjadi sentra bagi pengumpulan atau sebagai cadangan logistiknya pangan Indonesia kan. Kemudian ada lagi namanya bantuan pangan non tunai itu BPNT. Nah, BPNT ini yang diterima itu
200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali, sehingga dalam satu pencairan itu 400.000. Nah ini kalau seandainya ini tidak dilakukan oleh Kementerian Teknis atau memang diberikan ke lembaga yang boleh mendistribusikannya, ini nanti bisa disalahgunakan lagi karena dianggap nanti ini bagian dari pemberian cuma-cuma dari koalisi tertentu atau dari penguasa, sehingga dengan diberikannya bantuan pangan non tunai ini masyarakat harus ikut memilih. Ini kan terlihat di salah satu stadion acara lah, di salah satu stadion di Jawa, diminta kepala desa, lurah segala macam hadir, dan di sana katanya dijanjikan uang masing-masing orang itu ada 100.000 dan 200.000, ternyata kan tidak kenyataannya, dan masyarakat dilarang untuk keluar stadion itu. Akhirnya hampir terjadi kericuan dan stadion itu akhirnya kosong nih lah. Kita memperlihatkan bahwa masih ada upaya-upaya dari penguasa, dari oknum-oknum tertentu untuk menggalang massa dengan cara menggunakan kekuasaan. Sudah tidak saatnya hal seperti itu dilakukan, karena semakin itu dilakukan, tolakan dari masyarakat semakin tinggi. Walaupun survei-survei sekarang yang diduga dibayar oleh penguasa oligarki untuk meningkatkan aktivitas salah satu paslon, tapi masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat ini sudah jatuh ke lubang yang cukup dalam dengan gagalnya perekonomian pada saat COVID-19 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi saat ini masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar sampai ke grassroots, sampai ke kebutuhan dasar yang dimiliki oleh rakyat Indonesia saat ini adalah apa? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu jauh lebih sustain manfaat yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan kalau cuma hanya pemberian makan siang sama susu gratis. Kalau seandainya dibuat sentra industri, tersedia 17 juta atau 27 juta lapangan pekerjaan, artinya masyarakat yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, ada upaya-upaya yang lebih konkret dari pemerintah dengan menyediakan sentra industri, dengan melatih secara teknis rakyatnya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji pun yang layak. Ini jauh lebih efektif dibandingkan membagi-bagikan makan siang dan susu gratis yang bisa menjadi bancakan juga jika dalam bentuk proyek. Nah, apa dampaknya jika seandainya makan siang dan susu gratis ini diberikan dengan menjadi redundant dengan pemberian bansos dan BLT nanti? Nah, masyarakat Indonesia ini kan bukan diajarkan untuk bisa berusaha atau berjuang untuk kehidupan mereka. Malah mereka diperbodoh dengan terlalu banyak diberikan bantuan. Tidak ada yang salah dengan pemberian bantuan sosial atau BLT yang diberikan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Tapi yang salah itu adalah memanfaatkan momentumnya ini pada saat pesta demokrasi akan dilaksanakan. Dan ini langsung dilakukan oleh penguasa yang jelas-jelas ada anaknya yang maju sebagai cawapres dan anaknya sebagai ketua umum salah satu partai yang saat ini di leverage dengan luar biasa, ya kan, dengan dukungan dana yang luar biasa untuk bisa masuk ke Senayan gitu. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi kritik pedas pada Presiden Jokowi saat ini. Dan jika kita melihat tidak ada program-program yang konkret yang dimiliki oleh paslon 02 tanpa memanfaatkan kekuasaan, tanpa memanfaatkan fasilitas yang tersedia saat ini, termasuk bansos dan BLT ini inilah. Ya inilah yang maksudnya apa ya? Kita ini masyarakat Indonesia dengan melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa kemiskinan menjadi tolak ukur bagi penguasa dan calon penguasa saat ini untuk mendulang suara. Dan ini kan tidak fair namanya, karena bukan berarti paslon lainnya, paslon 1 dan paslon 3 tidak diberikan juga kesempatan. Coba kalau mau adil ini ya, bahwa kita jadikanlah pesta demokrasi ini sebagai pesta yang gembira yang bisa dimanfaatkan oleh semua paslon, jangan paslon 02. Mungkin diberikan begini. Di Provinsi Jawa Barat ada beberapa kabupaten kota. Kabupaten kota ini diberikan kesempatan paslon 01 untuk memberikan bansos dan BLT. Beberapa kota ini diberikan paslon 02 membagikan
bansos dan BLT, dan berikutnya paslon 03 di kabupaten kota mana, ya kan. Nah ini kan fair, ya kan, lebih jelas masyarakat tidak dirugikan karena ada desakan supaya pemberian bansos dan BLT dihentikan. Ini nggak bagus juga, karena kan memang masyarakat Indonesia saat ini memang membutuhkan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial berupa yang bentuknya pangan, yang beras 10 kg itu. Dan ya harus bisa lah Pak Jokowi ini berhenti, dan pemilu tanpa Jokowi itu adalah tujuan yang paling utama yang saat ini kami di DPP NCW dengan kawan-kawan aktivis pergerakan demokrasi lainnya, bahwa pemilu ini memang harus tanpa Jokowi, sehingga bisa diharapkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Begitu nih. Oke, terakhir dari saya Bang Hanif, sekaligus menjadi closing statement juga terkait bagaimana polemik bansos yang dipolitisasi dalam bahasan kita dalam program On Fokus hari ini. Silakan Bang Hanif sebagai closing statement. Jadi apa yang kami harapkan dari DPP NCW kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, untuk bisa memaknai bahwa pemberian bansos dan BLT ini bukanlah karena kemurahan hati seorang kepala negara atau seorang presiden, tapi ini merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang fakir, dan pemerintah atau negara hadir di sana. Jadi bukan karena kebaikan seorang presiden, bukan kebaikan sebuah koalisi atau satu partai, maka BLT dan bansos ini disalurkan ke masyarakat. Bukan. Masyarakat kita ini dalam kondisi ekonominya terpuruk pasca pandemi. Jadi apapun yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya, bahwa negara harus hadir pada saat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bukan menjadi bagian dari gimmick-gimmick untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon capres-cawapres atau partai tertentu. Dan kami harapkan juga partai-partai di koalisi di Indonesia Maju jangan terlalu euforia lah dengan survei-survei yang dibuat seolah-olah paslon 02 ini sekarang elektabilitasnya nomor 1, dan saat ini ya mereka bisa berbuat apa saja. Tidak seperti itu. Demokrasi di Indonesia harus kita jalankan sebagaimana demokrasi yang kita perjuangkan pasca reformasi. Jadi semua orang memiliki hak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan ini adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seandainya Pak Jokowi terus melakukan hal ini, saya malah melihat bahwa Prabowo diklaim kuasai tema debat, TKN, makanan sehari-hari. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto percaya diri menghadapi debat Capres kedua yang akan digelar Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan, tema debat tersebut merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Itu sarapan pagi, makan siang dan makan malamnya Pak Prabowo, kata Budiman, di sela persiapan Prabu konser bersama Indonesia Maju di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Seperti diketahui, debat Capres besok akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jika pada debat Cawapres kemarin temanya itu makanan sehari-hari Mas Gibran, maka tema debat Capres besok boleh dikatakan makanan sehari-harinya Pak Prabowo, ujar Budiman. Untuk itu, Budiman mengatakan, tidak ada kesulitan berarti dalam persiapan debat besok. Kami merasa bersyukur tidak merasa kesulitan memberikan masukan. Masukan yang kami berikan lebih pada menaikkan agenda-agenda yang urgen pada tema-tema itu, tapi tema secara keseluruhan Pak Prabowo sangat menguasai, kata Budiman. Budiman mengatakan, debat Capres maupun Cawapres akan mempengaruhi elektabilitas. Orang-orang sering mengatakan bahwa debat tidak terlalu berpengaruh dalam mempengaruhi orang, menurut kami tidak. Performa debat yang bagus mencegah orang keluar dari kita, ujar Budiman. Selain itu, menurut Budiman,
Performa debat juga akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Itu orang-orang kritis, bukan orang bingung. Itu akan melihat bagaimana performa di debat, kata Budiman. Keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait. Ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan, dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pemerintah belakangan ini diminta berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial atau bansos dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 agar kemudian tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Terbaru juga bahkan sejumlah pihak ini meminta agar bansos dihentikan sementara agar tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye hingga kemudian menguntungkan pihak tertentu terutama dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ramai juga di publik ketika ada pernyataan dari salah satu tim pemenangan Capres yang mengatakan bahwa bansos ini pemberian dari Presiden Joko Widodo. Untuk membahasnya hari ini saya tersambung bersama dengan Ketua Umum dari NCW ada Bang Hanifal Sutrisna dalam sambungan Zoom secara online bersama dengan saya. Bang Hanif, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan Tribuners semuanya, para netizen dan followers Tribuners. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Gimana, Dila? Sehat juga kan? Ya, waalaikumsalam juga. Terima kasih Bang Hanif menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa sedang ada potensi bahwa bansos ini bisa dipolitisasi begitu ya. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu. Ini mendekati kontestasi Pilpres 2024. NCW melihatnya potensi bansos bisa dimanfaatkan sebagai alat kampanye ini seperti apa, Bang? Sebenarnya seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi di Tribun News bahwa ada potensi penambahan pemberian bansos dan BLT di tahun 2024 menjelang pesta demokrasi. Dan hal ini sebenarnya bisa dikatakan diindikasikan bahwa pemerintah saat ini atau lebih tepatnya kepada Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ini untuk memberikan stimulan kepada paslon tertentu dan partai tertentu, boleh dikatakan di koalisi Indonesia Maju ini, malah dimanfaatkan sebagai karena mereka didukung oleh presiden yang masih berkuasa saat ini. Jadi bansos dan BLT itu digunakan oleh mereka sebagai salah satu gimmick betapa pedulinya koalisi Indonesia Maju terhadap kondisi yang menerpa rakyat Indonesia pasca pandemi. Namun alangkah sayangnya kondisi ini sebenarnya harus menjadi perhatian yang serius bagi Bawaslu, bahwa penggunaan infrastruktur, penggunaan anggaran pemerintah yang untuk kebutuhan kampanye salah satu paslon atau beberapa partai politik yang berada di koalisi ini sangat melanggar undang-undang. Undang-undang dilanggar itu ya udah pasti undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya, terutama pasal 523 dikatakan di sini bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan pasal-pasal selanjutnya. Dan setiap pelaksana peserta pasal 2-nya, ayat 2-nya, setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada
pemilih secara langsung. Nah ini dikenakan penjara paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Dan pada saat pemungutan pun ini juga ada pada ayat 3-nya. Nah, ini memperlihatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali yang dilakukan oleh koalisi maju yang katanya didukung oleh Presiden Jokowi, ini sangat meresahkan rakyat saat ini. Kenapa? Kekuasaan berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi saat ini dengan koalisi Indonesia Maju yang menggadang-gadang capres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya etika berpolitik dan pelaksanaan norma-norma sosial yang kalau kita sentuh ya secara norma ya, bahwa adab dan etika yang diperlihatkan oleh kawan-kawan di koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini sungguh memuakkan lah. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya sekali dua kali dilakukan. Baru kemarin viral bahwa Gus Miftah itu melakukan money politik, dan Bawaslu sudah sepakat mengatakan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang gitu loh. Dengan memberikan money politik. Dan ini kan sudah viral juga bahwa Bawaslu akan mengeluarkan kabarnya nih, mudah-mudahan benar-benar mengeluarkan keputusan bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Miftah pada saat memberikan uang di salah satu pesantren di Jawa tersebut adalah pelanggaran pelaksanaan pemilu gitu. yang menjadi concern kita sebenarnya bukan itu. Inilah yang jadi concern kita adalah keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini. Sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait, ke Bu Risma sebagai Menteri Sosial, ataupun ke daerah-daerah tertentu yang memang butuh sentuhan langsung. Karena ini kan pemberian, ini bukan pemberian seorang Jokowi, ya kan, bukan pemberian dari suatu koalisi atau dari beberapa partai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan, ini memang kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang kondisi perekonomian mereka runtuh atau rontok pasca COVID-19. Tapi apa yang kita lihat dipertontonkan sekarang, kemana-mana Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan selalu menyertakan bansos dan BLT. Nah, yang lucunya bansos dan BLT ini itu selalu diberikan dengan bingkisan goodie bag-nya itu sekretariat presiden. Artinya ini kan bentuknya apa gitu loh. Apakah ini pemberian dari presiden dengan uang pribadinya presiden, ya kan? Atau ini pemberian bansos yang APBN-nya itu melalui Kementerian Sosial. Nah, ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan. Dan di beberapa kesempatan, berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi, untuk mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini adalah paslon 02, di mana anaknya berada di sana sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan ini memperlihatkan bahwa kekuatan atau kekuasaan otoritarian yang diperlihatkan oleh Jokowi ini sudah semakin merajalela. Dan ini biar seperti ini, citra baik yang dimiliki oleh Jokowi selama ini akan semakin rontok. Kami melihat bahwa di beberapa kunjungan Jokowi di daerah, baik itu di Jawa, baik itu di Pulau Sumatera, atau di beberapa daerah lain, diperlihatkan bahwa ketidaksenangan masyarakat ikut campurnya Jokowi ini dalam pemberian bansos dan BLT untuk berusaha memenangkan salah satu calon atau memenangkan aktivitas partai yang di dalamnya ketua umumnya anak kandungnya lagi, Partai Solidaritas Indonesia. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. PAN adalah Jokowi, Jokowi adalah PAN. Ini kan memperlihatkan bahwa
pemberian BLT dan bansos itu di-leverage atau dimonetize oleh partai-partai di koalisi Indonesia Maju sebagai bentuk kepedulian dari koalisi ini sendiri terhadap rakyat Indonesia. Padahal kan bansos ini bukan milik perorangan, bukan milik koalisi, bukan milik partai. Bansos ini adalah hak yang wajib diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dan ini jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa rakyat miskin dan anak telantar segala macam itu diinikan oleh negara. Nah, negara boleh hadir, tapi tidak dalam bentuk perorangan, tidak dalam bentuk koalisi, tidak dalam bentuk partai tertentu, tapi hadir sebagai kepala negara yang hadir hanya memang sebagai kepala negara, sebagai presiden, tidak usah membawa gimmick-gimmick atau membawa retorika bahwa jika seandainya yang meneruskan saya ini besok presidennya adalah si A atau si B, maka bansos dan BLT ini akan terus berjalan dan masyarakat diminta untuk ini kan tidak perlu sebenarnya Nila. Ini memperlihatkan bahwa ketakutan oleh pemerintah atau rezim saat ini terhadap kekuatan yang muncul rakyat bahwa rasa muak yang begitu besar akan menggerus suara di kantong-kantongnya koalisi Indonesia Maju. Saya melihat beberapa hal yang sempat menjadi viral di media sosial yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini bukan masyarakat Indonesia yang dulu bisa dibodoh-bodohi dengan money politik. Tapi apa yang dilakukan, mohon maaf ini, terutama paslon 02, ada upaya-upaya untuk membeli suara dengan diduga mendekati pondok-pondok pesantren, di mana diberikan stimulan-stimulan dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk bantuan lainnya, ya dengan mensyaratkan nanti harus mendukung paslon 02. Nah, dugaan ini kan terlihat dari video-video yang beredar di media sosial dan lebih membuat masyarakat ini sebenarnya tertawa dan mengolok-olok adalah jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat Car Free Day di Jakarta mengatakan bahwa pemberian susu dan pembagian buku-buku itu bukan bagian dari kampanye politik. Ya tidak bisa lah. Dia sebagai calon wakil presidennya paslon 02, apapun kegiatan yang dia lakukan itu namanya gerakan politik. Suka tidak suka, apapun yang dilakukannya, jika masih dalam kondisi kampanye seperti ini, itu pasti gerakan politik. Mau dikatakan itu adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan atau apalah dia sebut. Tetap itu adalah gerakan politik. Tidak bisa denial itu, tidak bisa ditampilkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim ses paslon 02 ini dengan memanfaatkan kekuasaan yang endorsement dari penguasa saat ini jelas-jelas memang dilakukan. Dan menurut hemat kami di NCW ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini jelas-jelas kolusi dilakukan. Kalau dikatakan kolusinya di mana ya? Kolusinya dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh Pak Lurah saat ini, memberikan endorse ke berbagai ke koalisi yang didukungnya, partai-partai yang didukungnya atau paslon yang didukungnya, bahwa pemberian bansos dan BLT ini dalam tanda kutip ya menyebutkan bahwa ini bagian dari pemberian tongkat estafet ke calon yang akan maju nanti. Dan ini di beberapa kesempatan dari saksi-saksi yang berada di lapangan disebutkan bahwa jika seandainya paslon tertentu yang menang, maka bantuan sosial dan BLT ini akan lebih baik dan mungkin pelaksanaan makan siang gratis dan pemberian susu itu akan berlangsung. Tapi kan kita berpikir secara logikanya, apa iya negara mengeluarkan uang 1 triliun setiap hari, maksimal kalau dari programnya paslon 02 itu 400 triliun dalam 1 tahun. Sampai saat sekarang saya tetap tidak bisa masuk akal ada proyek senilai 1 triliun setiap hari yang akan dilelangkan dengan totalnya itu 400 triliun dalam 1 tahun. Proyek ini nggak mungkin dilelang setiap hari 1 triliun, pasti dilelangnya itu dalam waktu 1 tahun.
Nah, ini bentuknya seperti apa? Kalau dikatakan dalam kampanyenya itu nanti akan dimanfaatkan warteg-warteg, akan dimanfaatkan eh, peternak unggas, telur-telurnya dibeli semua, mungkin 90% dari hasil telur itu akan masuk ke program ini. Ini insane, nggak masuk di akal. Ini program yang menurut saya, tolonglah jangan dibuat masyarakat Indonesia ini semakin muak gitu. Bayangkan 1 triliun itu dikeluarkan setiap hari. Coba dibikin sentra industri. Berapa banyak itu kerajinan-kerajinan, berapa banyak itu sumber daya alam Indonesia yang bisa dimonetize dengan dibangunnya kawasan industri, dengan dibangunnya pasar-pasar tradisional, dengan ditingkatkannya mutu perkebunan, mutu pertanian, mutu perikanan di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa, bukan dengan memberikan makan seolah-olah Indonesia ini seperti negara Ethiopia, kelaparan. Indonesia ini tidak dalam kondisi kelaparan secara umum ya. Mungkin ada 17 juta perut yang berjuang untuk bisa makan layak sekali dalam sehari. Tapi bukan berarti kita seperti rakyat-rakyat di Mozambik atau di Ethiopia sana yang benar-benar kekeringan. Makan itu memang mengais dari tanah untuk mereka bisa makan. Bahkan untuk bisa menipu perutnya, mereka merebus batu dan menjilat batu itu. Ke Indonesia belum sampai ke tahap sana. Kita ini adalah negara gemari pahala Ginau. Batang ubi aja dilempar besok, berapa bulan sudah bisa kita ambil ubinya. Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan bahwa yang benar-benar menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana pemerintah itu memanfaatkan betapa besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kenapa harus dilakukan pemberian makan kayak gitu? Kenapa tidak lakukan transmigrasi seperti yang dilakukan di zamannya Orde Baru dulu? Kan bisa dengan 400 triliun itu direlokasi lah penduduk yang begitu padat di daerah Jawa terutama, itu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi, atau ke Papua. Dan sentra-sentra pertanian, sentra perkebunan yang sekarang ini dimiliki oleh para konglomerat itu dijadikan bagian dari peningkatan perekonomian Indonesia. Sekarang konglomeralisasi yang terjadi di Indonesia, yang jumlahnya nggak sampai 7% orang terkaya di Indonesia ini sebenarnya jika memang dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sangat mudah sekali dilakukan dengan membuat regulasi bahwa ya dihidupkan lagi lah yang namanya PIR, dihidupkan lagi yang namanya perkebunan rakyat terpadu, ya kan, perkebunan rakyat yang bisa yang plasma misalnya. Jadi rakyat-rakyat ini tidak berpikir lagi untuk mengais rezeki berjuang di ibu kota atau di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, ini 400 triliun per tahun ini, sekarang ini PR-nya Presiden Jokowi, karena pas 02 oknum Menteri Pertahanan ini meminta tambahan uang pembelian alutsista di akhir tahun, kita itu defisit di akhir tahun 378 triliun. Ini bukan prestasi yang bagus untuk pemerintahnya Jokowi. Dan apapun program yang disampaikan oleh paslon 02, baik itu dari calon presiden maupun calon wakil presidennya, ini merupakan program-program yang masih semu, yang tidak bisa diimplementasikan secara logika saja. Tidak usah kita bicara implementasi nanti di lapangan. Secara logika saja, tidak akan bisa diimplementasikan jika hanya janji-janjinya itu akan menguras lebih banyak uang negara, dan ini jika dikatakan disupport dengan pinjaman luar negeri akan menambah, meningkatkan rasio pendapatan domestik bruto atau terhadap pendapatan negara itu sendiri. Kan kita kadang-kadang salah kaprah ini, membandingkan rasio utang itu dengan pendapatan domestik bruto, yang itu pun juga belum tentu pendapatan negara semuanya, ada pendapatan swasta, ada pendapatan asing juga. Nah, sekarang jika dibandingkan pendapatan negara dengan utang negara, wah, menurut saya ini sekarang sudah sangat mengerikan saat ini. Dan ini harus waspada. Alert sudah harusnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa ada terlihat, bagi kami DJP terlihat penolakan secara halus pembelian alutsista dengan menambah pinjaman luar negeri di akhir tahun. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi saat ini sebenarnya sudah tidak dalam kondisi yang kondusif, dan penyampaian bahwa
Indonesia di akhir tahun 2023 di 378 triliun, ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini sangat mengkhawatirkan. Jumlah pokok dan hutang yang dibayarkan oleh Indonesia triliun setiap tahun. Nah, jika ditambahkan lagi 400 triliun untuk makan siang dan susu, berapa lagi? Tapi intinya begini ya, Nila. Janganlah ada gerak-gerak politik ini oleh penguasa saat ini mengatasnamakan orang tertentu, mengatasnamakan nama, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan koalisi, karena ini merupakan kebaikan. Dan ini adalah kewajiban dari negara itu sendiri, Nila. Nah, ini yang menurut kami di NCW perlu jadi concern-nya, dan rakyat harus menjadi pengawas. Saat ini kan pengawas pemilu nggak ada nih lah. Pengawas pemilu yang dulu pada zaman pasca reformasi dulu begitu banyak NGO, begitu banyak LSM, baik asing maupun dalam negeri yang mengawasi monitoring pelaksanaan pemilu. Sudah kan udah nggak ada. Sepertinya ada rasa takut bagi pemerintah saat ini jika seandainya pengawasan terhadap pemilu yang jurdil dan luber tahun 2024 ini terjadi. Nah, apa yang kami lihat lagi? Pada saat elektabilitas paslon 02 ini mulai menurun karena gimmick gemoy itu sudah tidak masuk ke kriteria yang disukai oleh Gen Z, masuklah dengan cara bahwa pemberian bansos dan BLT ini adalah bagian dari program yang diberikan penguasa dan akan dilanjutkan oleh paslon 02 untuk berkuasa selanjutnya. Ini kan tidak etis sama sekali. Saya sangat menyayangkan ini. Ketua umum Partai PAN ini sudah salah dia dalam berusaha dalam meningkatkan elektabilitas, malah menistakan agama dia sendiri. Ini seperti apa ya nilainya? Kita ini harusnya belajar pada pengalaman yang terjadi pada Ahok di zaman dahulu. Kalau Ahok ini kan karena bukan Muslim ya, mungkin dia tidak mengerti apa makna dari Al-Qur'annya. Surat Al-Maidah yang menjadi kontroversial pada saat itu. Tapi kan kalau Zulkifli Hasan ini kan ini orang yang boleh dikatakan berada di organisasi Islam, dan ini apa yang dia nistakan kemarin itu melalui perlakuan tahiyat akhir itu penistaan agama. Dan tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi, tidak ada ini, menurut saya ini memperlihatkan kesombongan bahwa kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki sekarang oleh Koalisi Indonesia Maju dengan support Pak Lurah saat ini memperlihatkan Indonesia ini sepertinya dimiliki hanya satu koalisi atau beberapa partai saja, yang lainnya hanya penonton atau mungkin ngontrak gitu. Oke, Bang Hanifah menduga bahwa memang ada kaitannya paslon 02 begitu ya, dan juga koalisinya dengan Presiden Jokowi berkaitan soal bansos dan dugaan pelanggaran-pelanggaran lain yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Hanifah. Tapi kalau kita berbicara soal bagaimana bansos ini kemudian banyak pihak yang meminta agar dihentikan sementara berkaitan dengan pemilu, NCW juga mengamati hal yang sama. Harusnya pemerintah juga melakukan penghentian sementara agar kemudian masalah bansos ini tidak dipolitisasi, Bang. Sebenarnya begini lah, pemberian bansos ini kan tidak harus dideliver by Pak Jokowi langsung kan. Ini bisa dideliver ke masyarakat melalui ya kementerian teknisnya, itu Kementerian Sosial. Cuma kan ketakutan lagi bagi penguasa, bagi Pak Lurah, jika seandainya Kementerian Teknis yang bagian bansos dan BLT ini nanti dibilang mengarah ke PDIP lagi yang memberikan. Padahal tidak begitu. Kita bekerja secara profesional aja negara ini. Kalau memang yang bansos dan BLT itu memang harus didistribusikan melalui Kementerian Teknis atau melalui kepala daerah, ya didistribusikan aja ke kepala daerah. Jadi tidak harus sekonyong-konyong ya kan. Ini merupakan uluran tangan atau belas kasihan dari presiden atau penguasa atau rezim saat ini kepada masyarakat yang terdampak pasca COVID-19. Dan kondisi inilah yang menurut kami di NCW jangan diperlihatkan seolah-olah pemerintah ini pura-pura bodoh, tidak mengerti aturan dan tidak memahami regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Dan pelanggaran-pelanggaran yang saat ini sudah diadukan ke Bawaslu
nyata-nyatanya tidak semuanya diproses, malah ada beberapa pelanggaran yang benar-benar sudah disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu, ditanggapi bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di situ. Nah ini kan aneh. Saya melihat bahwa tidak hanya pelanggaran yang dilakukan dengan mempolitisasi bansos dan BLT ini, tapi banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan cenderung memperlihatkan bahwa apapun sekarang yang bisa mereka gunakan sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas digunakan saat ini. Dan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh paslon masing-masing ini sebagai menteri ya, ini sebaiknya dihentikan. Jangan menggunakan lagi fasilitas negara untuk kampanye. Jangan gunakan lagi kesempatan-kesempatan tertentu, curi-curi kesempatan paslon-paslon ini menggunakan momen tertentu untuk menaikkan elektabilitasnya dengan pengakuan bahwa ini adalah dari koalisinya mereka, dari tim sesnya mereka, atau dari partai tertentu. Ini kan tidak elok sebenarnya. Sangat tidak elok kalau kita lihat ini. Oke, artinya tidak harus itu kemudian dikerjakan oleh secara langsung Presiden Joko Widodo yang memberikan langsung ke masyarakat, namun sesuai dengan tupoksinya dalam hal ini ada Menteri Sosial yang juga kemudian bisa memberikan bantuan sosial agar tidak dipolitisasi seperti itu. Bang Hanif ini jadi gini nih lah, kami mempunyai beberapa catatan terkait dengan bansos cair nih yang Januari 2024 ini. Ini ada catatan kami. Ada bantuan El Nino, bantuan langsung tunai El Nino sebesar 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Terus ada juga bantuan dalam bentuk subsidi BBM senilai 21,3 triliun. Subsidi listrik 68,7 triliun. Subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 40,9 triliun. Dan bantuan pangan 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga. Nah, dana ini tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga KL dan non-KL, melainkan juga disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT desa senilai 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga. Artinya mekanismenya ini sebenarnya kan sudah ada. Jadi tidak perlu lagi Presiden Jokowi itu belusukan, ya kan? Menurut saya Pak Jokowi saat ini harusnya lebih concern kepada beberapa proyek yang saat ini dalam kondisi genting ya. Terutama IKN. IKN saat ini kan belum satu pun investor yang benar-benar menandatangani perjanjian atau kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk bersedia menjadi bagian investor yang membangun sarana di IKN. Karena sampai sekarang belum ada kejelasan berapa profit margin yang bisa didapatkan oleh investor ini jika mereka ikut imbreng atau mereka ikut bergabung dalam membangun IKN. Nah ini yang sebenarnya harus concernnya Pak Jokowi. Dikatakan IKN ini akan digunakan sebagai tempat untuk peringatan 17 Agustus nantinya di tahun 2024. Harusnya segala infrastruktur dan sarana dan prasarana harusnya sudah mulai commissioning itu terakhir itu ya bulan Juni itu sudah selesai, karena 2 bulan sebelum 17 Agustus itu harusnya semua sudah selesai. Tapi kenyataan di lapangan, progres pun hingga saat ini 30% pun belum, ini udah bulan Januari. Dan menurut saya apa yang menjadi concern Pak Jokowi saat ini bukan pemberian BLT dan bansos ini, karena ini ada Kementerian Teknis. Concern lah terhadap ada beberapa dugaan yang sempat diungkapkan oleh NCW. Nah, kami agak sedikit berbahagia inilah kami sampaikan juga berita bahwa tadi kami ada breaking news mengatakan bahwa rencana pembelian pesawat Emirates 2000-5 ini yang merupakan pesawat bekas dari Qatar itu katanya dibatalkan. Dan ini kan kami dari DPNCW mungkin bagian terkecil yang menyuarakan supaya upaya-upaya dugaan-dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran negara dalam pembelian pesawat bekas yang harusnya hibah ini batal terlaksana. Begitu Nila. Oke, baik Bang Hanif. Bisa dilakukan, kemudian tidak semuanya serta-merta Presiden Jokowi, karena sekali lagi tadi Presiden Jokowi masih punya PR besar, termasuk di antara bagaimana berkaitan soal IKN, begitu ya, di akhir masa
kepemimpinannya. Ini kalau dari NCW sendiri melihat potensi bahwa bansos kemudian bisa jadi salah satu hal yang dipolitisasi dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh Bang Hanif, ada opsi banyak yang bisa diambil untuk kemudian tidak langsung Presiden Jokowi yang melakukan hal ini. Apa kemudian yang juga menjadi salah satu desakan dari NJW agar kemudian hal ini tidak berdampak pada masyarakat begitu Bang? Karena kan yang namanya masyarakat pasti sangat menantikan bansos atau BLT begitu ya, apabila memang terjadi konflik kan akhirnya yang terdampak paling besar kan juga masyarakat, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kegiatan bansos lagi yang digulirkan di awal yang saya Januari tahun 2024. Ini ada namanya program Keluarga Harapan. Nah, ini yang nilainya itu per keluarga diberikan untuk ibu hamil, anak usia 5-7 tahun, dan anak usia SMP 12-15 tahun. Kemudian ada lagi bansos beras 10 kg. Nah, ini namanya bansos bantuan pangan non tunai. Nah, ini kan bisa tidak harus juga yang ini bisa dilakukan oleh Bulog, didistribusikan langsung oleh Bulog. Ya, karena kalau seandainya tidak didistribusikan oleh Bulog, apa fungsinya badan usaha logistik Indonesia yang selama ini menjadi sentra bagi pengumpulan atau sebagai cadangan logistiknya pangan Indonesia kan. Kemudian ada lagi namanya bantuan pangan non tunai itu BPNT. Nah, BPNT ini yang diterima itu 200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali, sehingga dalam satu pencairan itu 400.000. Nah, ini kalau seandainya ini tidak dilakukan oleh Kementerian Teknis atau memang diberikan ke lembaga yang boleh mendistribusikannya, ini nanti bisa disalahgunakan lagi karena dianggap nanti ini bagian dari pemberian cuma-cuma dari koalisi tertentu atau dari penguasa, sehingga dengan diberikannya bantuan pangan non tunai ini masyarakat harus ikut memilih. Ini kan terlihat di salah satu stadion acara lah, di salah satu stadion di Jawa, diminta kepala desa, lurah segala macam hadir, dan di sana katanya dijanjikan uang masing-masing orang itu ada 400.000 dan 200.000. Ternyata kan tidak kenyataannya, dan masyarakat dilarang untuk keluar stadion itu. Akhirnya hampir terjadi kericuan dan stadion itu akhirnya kosong nih lah. Kita memperlihatkan bahwa masih ada upaya-upaya dari penguasa, dari oknum-oknum tertentu untuk menggalang massa dengan cara menggunakan kekuasaan. Sudah tidak saatnya hal seperti itu dilakukan, karena semakin itu dilakukan, tolakan dari masyarakat semakin tinggi. Walaupun survei-survei sekarang yang diduga dibayar oleh penguasa oligarki untuk meningkatkan aktivitas salah satu paslon, tapi masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat ini sudah jatuh ke lubang yang cukup dalam dengan gagalnya perekonomian pada saat COVID-19 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi saat ini masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar sampai ke grassroots, sampai ke kebutuhan dasar yang dimiliki oleh rakyat Indonesia saat ini adalah apa? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu jauh lebih sustain manfaat yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan kalau cuma hanya pemberian makan siang sama susu gratis. Kalau seandainya dibuat sentra industri, tersedia 17 juta atau 27 juta lapangan pekerjaan, artinya masyarakat yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, ada upaya-upaya yang lebih konkret dari pemerintah dengan menyediakan sentra industri, dengan melatih secara teknis rakyatnya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji pun yang layak. Ini jauh lebih efektif dibandingkan membagi-bagikan makan siang dan susu gratis yang bisa menjadi bancakan juga jika dalam bentuk proyek. Nah, apa dampaknya jika seandainya makan siang dan susu gratis ini diberikan dengan menjadi redundant dengan pemberian bansos dan BLT nanti? Nah, masyarakat Indonesia ini kan bukan diajarkan untuk bisa berusaha atau berjuang untuk kehidupan mereka. Malah mereka diperbodoh dengan terlalu banyak diberikan bantuan. Tidak ada yang salah dengan pemberian bantuan sosial atau BLT yang diberikan kepada masyarakat Indonesia saat ini.
Tapi yang salah itu adalah memanfaatkan momentumnya ini pada saat pesta demokrasi akan dilaksanakan. Dan ini langsung dilakukan oleh penguasa yang jelas-jelas ada anaknya yang maju sebagai cawapres dan anaknya sebagai ketua umum salah satu partai yang saat ini di leverage dengan luar biasa, ya kan, dengan dukungan dana yang luar biasa untuk bisa masuk ke Senayan gitu. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi kritik pedas pada Presiden Jokowi saat ini. Dan jika kita melihat tidak ada program-program yang konkret yang dimiliki oleh paslon 02 tanpa memanfaatkan kekuasaan, tanpa memanfaatkan fasilitas yang tersedia saat ini, termasuk bansos dan BLT inilah. Ya inilah yang maksudnya apa ya? Kita ini masyarakat Indonesia dengan melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa kemiskinan menjadi tolak ukur bagi penguasa dan calon penguasa saat ini untuk mendulang suara. Dan ini kan tidak fair namanya, karena bukan berarti paslon lainnya, paslon 1 dan paslon 3 tidak diberikan juga kesempatan. Coba kalau mau adil ini ya, bahwa kita jadikanlah pesta demokrasi ini sebagai pesta yang gembira yang bisa dimanfaatkan oleh semua paslon, jangan paslon 2. Mungkin diberikan begini, di Provinsi Jawa Barat ada beberapa kabupaten kota. Kabupaten kota ini diberikan kesempatan paslon 01 untuk memberikan bansos dan BLT. Beberapa kota ini diberikan paslon 02 membagikan bansos dan BLT. Dan berikutnya paslon 03 di kabupaten kota mana, ya kan. Nah ini kan fair, ya kan. Lebih jelas masyarakat tidak dirugikan karena ada desakan supaya pemberian bansos dan BLT dihentikan. Ini nggak bagus juga. Karena kan memang masyarakat Indonesia saat ini memang membutuhkan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial berupa yang bentuknya pangan, yang beras 10 kg itu. Dan ya harus bisa lah Pak Jokowi ini berhenti. Dan pemilu tanpa Jokowi itu adalah tujuan yang paling utama yang saat ini kami di DPP NCW dengan kawan-kawan aktivis pergerakan demokrasi lainnya, bahwa pemilu ini memang harus tanpa Jokowi, sehingga bisa diharapkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Begitu nih. Oke, terakhir dari saya Bang Hanif sekaligus menjadi closing statement juga terkait bagaimana polemik bansos yang dipolitisasi dalam bahasan kita dalam program On Fokus hari ini. Silakan Bang Hanif sebagai closing statement. Jadi apa yang kami harapkan dari DPP NCW kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, untuk bisa memaknai bahwa pemberian bansos dan BLT ini bukanlah karena kemurahan hati seorang kepala negara atau seorang presiden, tapi ini merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang fakir, dan pemerintah atau negara hadir di sana. Jadi bukan karena kebaikan seorang presiden, bukan kebaikan sebuah koalisi atau satu partai, maka BLT dan bansos ini disalurkan ke masyarakat. Bukan. Masyarakat kita ini dalam kondisi ekonominya terpuruk pasca pandemi. Jadi apapun yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya, bahwa negara harus hadir pada saat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bukan menjadi bagian dari gimmick-gimmick untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon capres-cawapres atau partai tertentu. Dan kami harapkan juga partai-partai di koalisi di Indonesia Maju jangan terlalu euforia lah dengan survei-survei yang dibuat seolah-olah paslon 02 ini sekarang elektabilitasnya nomor 1 dan saat ini ya mereka bisa berbuat apa saja. Tidak seperti itu. Demokrasi di Indonesia harus kita jalankan sebagaimana demokrasi yang kita perjuangkan pasca reformasi. Jadi semua orang memiliki hak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan ini adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seandainya Pak Jokowi terus melakukan hal ini, saya malah melihat bahwa Prabowo diklaim kuasai tema debat, TKN, makanan sehari-hari.
Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto percaya diri menghadapi debat Capres kedua yang akan digelar Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan, tema debat tersebut merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Itu sarapan pagi, makan siang dan makan malamnya Pak Prabowo, kata Budiman, di sela persiapan Prabu konser bersama Indonesia Maju di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Seperti diketahui, debat Capres besok akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jika pada debat Cawapres kemarin temanya itu makanan sehari-hari Mas Gibran, maka tema debat Capres besok boleh dikatakan makanan sehari-harinya Pak Prabowo, ujar Budiman. Untuk itu, Budiman mengatakan, tidak ada kesulitan berarti dalam persiapan debat besok. Kami merasa bersyukur tidak merasa kesulitan memberikan masukan. Masukan yang kami berikan lebih pada menaikkan agenda-agenda yang urgen pada tema-tema itu, tapi tema secara keseluruhan Pak Prabowo sangat menguasai, kata Budiman. Budiman mengatakan, debat Capres maupun Cawapres akan mempengaruhi elektabilitas. Orang-orang sering mengatakan bahwa debat tidak terlalu berpengaruh dalam mempengaruhi orang. Menurut kami tidak. Performa debat yang bagus mencegah orang keluar dari kita, ujar Budiman. Selain itu, menurut Budiman, performa debat juga akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Itu orang-orang kritis, bukan orang bingung. Itu akan melihat bagaimana performa di debat, kata Budiman. Keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlulah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait. Ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan, dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. Tribunnews on Fokus Tribuners, membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pemerintah belakangan ini diminta berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial atau bansos dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 agar kemudian tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Terbaru juga bahkan sejumlah pihak ini meminta agar bansos dihentikan sementara agar tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye hingga kemudian menguntungkan pihak tertentu terutama dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ramai juga di publik ketika ada pernyataan dari salah satu tim pemenangan Capres yang mengatakan bahwa bansos ini pemberian dari Presiden Joko Widodo. Untuk membahasnya hari ini saya tersambung bersama dengan Ketua Umum dari NCW ada Bang Hanifal Sutrisna dalam sambungan Zoom secara online bersama dengan saya. Bang Hanif, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan Tribuners semuanya, para netizen dan followers Tribuners. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Gimana, Dila, sehat juga kan? Ya, waalaikumsalam juga. Terima kasih Bang Hanif menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa sedang ada potensi bahwa bansos ini bisa dipolitisasi begitu ya. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu. Ini mendekati kontestasi Pilpres 2024. NCW melihatnya potensi bansos bisa dimanfaatkan sebagai alat kampanye ini seperti apa, Bang? Sebenarnya seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi di Tribun News bahwa ada potensi penambahan pemberian bansos dan BLT di tahun 2024 menjelang pesta demokrasi. Dan hal ini sebenarnya bisa dikatakan diindikasikan bahwa pemerintah saat ini atau lebih tepatnya kepada Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ini untuk memberikan stimulan
kepada paslon tertentu dan partai tertentu, boleh dikatakan di koalisi Indonesia Maju ini malah dimanfaatkan sebagai karena mereka didukung oleh presiden yang masih berkuasa saat ini. Jadi bansos dan BLT itu digunakan oleh mereka sebagai salah satu gimmick betapa pedulinya koalisi Indonesia Maju terhadap kondisi yang menerpa rakyat Indonesia pasca pandemi. Namun alangkah sayangnya kondisi ini sebenarnya harus menjadi perhatian yang serius bagi Bawaslu, bahwa penggunaan infrastruktur, penggunaan anggaran pemerintah yang untuk kebutuhan kampanye salah satu paslon atau beberapa partai politik yang berada di koalisi ini sangat melanggar undang-undang. Undang-undang dilanggar itu ya sudah pasti undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya, terutama pasal 523 dikatakan di sini bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan pasal-pasal selanjutnya dan setiap pelaksana peserta pasal 2-nya ayat 2-nya setiap pelaksana peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung, nah ini dikenakan penjara paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Dan pada saat pemungutan pun ini juga ada pada ayat 3-nya. Nah, ini memperlihatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali yang dilakukan oleh koalisi Maju yang katanya didukung oleh Presiden Jokowi, ini sangat meresahkan rakyat saat ini. Kenapa? Kekuasaan berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi saat ini dengan koalisi Indonesia Maju yang gadang-gadang capres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya etika berpolitik dan pelaksanaan norma-norma sosial yang kalau kita sentuh ya secara norma ya, bahwa adab dan etika yang diperlihatkan oleh kawan-kawan di koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini sungguh memuakkan lah. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya sekali dua kali dilakukan. Baru kemarin viral bahwa Gus Miftah itu melakukan money politik dan Bawaslu sudah sepakat mengatakan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang gitu dengan memberikan money politik. Dan ini kan sudah viral juga bahwa Bawaslu akan mengeluarkan kabarnya nih, mudah-mudahan benar-benar mengeluarkan keputusan bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Miftah pada saat memberikan uang di salah satu pesantren di Jawa tersebut adalah pelanggaran pelaksanaan pemilu gitu. yang menjadi concern kita sebenarnya bukan itu. Inilah yang jadi concern kita adalah keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait, ke Bu Risma sebagai Menteri Sosial, ataupun ke daerah-daerah tertentu yang memang butuh sentuhan langsung, karena ini kan pemberian, ini bukan pemberian seorang Jokowi ya kan, bukan pemberian dari suatu koalisi atau dari beberapa partai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan. Ini memang kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang kondisi perekonomian mereka runtuh atau rontok pasca COVID-19. Tapi apa yang kita lihat dipertontonkan sekarang, kemana-mana Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan selalu menyertakan bansos dan BLT. Nah, yang lucunya bansos dan BLT ini itu selalu diberikan dengan bingkisan goodie bag-nya itu sekretariat presiden. Artinya ini kan bentuknya apa gitu loh. Apakah ini pemberian dari presiden dengan uang pribadinya presiden ya kan, atau ini pemberian bansos yang APBN-nya itu melalui Kementerian
sosial. Nah, ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan, dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini adalah paslon 02, di mana anaknya berada di sana sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan ini memperlihatkan bahwa kekuatan atau kekuasaan otoritarian yang diperlihatkan oleh Jokowi ini sudah semakin merajalela. Dan ini biar seperti ini, citra baik yang dimiliki oleh Jokowi selama ini akan semakin rontok. Kami melihat bahwa di beberapa kunjungan Jokowi di daerah, baik itu di Jawa, baik itu di Pulau Sumatera atau di beberapa daerah, diperlihatkan bahwa ketidaksenangan masyarakat ikut campurnya Jokowi ini dalam pemberian bansos dan BLT untuk berusaha memenangkan salah satu paslon atau memenangkan aktivitas partai yang di dalamnya ketua umumnya anak kandungnya lagi, Partai Solidaritas Indonesia. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. PAN adalah Jokowi. Jokowi adalah PAN. Ini kan memperlihatkan bahwa pemberian BLT dan bansos itu di-leverage atau dimonetize oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju sebagai bentuk kepedulian dari koalisi ini sendiri terhadap rakyat Indonesia. Padahal kan bansos ini bukan milik perorangan, bukan milik koalisi, bukan milik partai. Bansos ini adalah hak yang wajib diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dan ini jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa rakyat miskin dan anak telantar selamat itu diinikan oleh negara. Nah, negara boleh hadir, tapi tidak dalam bentuk perorangan, tidak dalam bentuk koalisi, tidak dalam bentuk partai tertentu, tapi hadir sebagai kepala negara yang hadir hanya memang sebagai kepala negara, sebagai presiden, tidak usah membawa gimmick-gimmick atau membawa retorika bahwa jika seandainya yang meneruskan saya ini besok presidennya adalah si A atau si B, maka bansos dan BLT ini akan terus berjalan dan masyarakat diminta untuk ini. Kan tidak perlu sebenarnya, Nila. Ini memperlihatkan bahwa ketakutan oleh pemerintah atau rezim saat ini terhadap kekuatan yang muncul, ya, bahwa rasa muak yang begitu besar akan menggerus suara di kantong-kantongnya Koalisi Indonesia Maju. Saya melihat beberapa hal yang sempat menjadi viral di media sosial yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini bukan masyarakat Indonesia yang dulu bisa dibodoh-bodohi dengan money politik. Tapi apa yang dilakukan, mohon maaf ini, terutama paslon 02, ada upaya-upaya untuk membeli suara dengan diduga mendekati pondok-pondok pesantren, di mana diberikan stimulan-stimulan dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk bantuan lainnya, ya, dengan mensyaratkan nanti harus mendukung paslon 02. Nah, dugaan ini kan terlihat dari video-video yang beredar di media sosial dan lebih membuat masyarakat ini sebenarnya tertawa dan mengolok-olok adalah jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat Car Free Day di Jakarta mengatakan bahwa pemberian susu dan pembagian buku-buku itu bukan bagian dari kampanye politik. Ya tidak bisa lah. Dia sebagai calon wakil presidennya paslon 02, apapun kegiatan yang dia lakukan itu namanya gerakan politik. Suka tidak suka, apapun yang dilakukannya, jika masih dalam kondisi kampanye seperti ini, itu pasti gerakan politik. Mau dikatakan itu adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan atau apalah dia sebut, tetap itu adalah gerakan politik. Tidak bisa denial, itu tidak bisa ditampilkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim ses paslon 02 ini dengan memanfaatkan kekuasaan yang
endorsement dari penguasa saat ini jelas-jelas memang dilakukan. Dan menurut hemat kami di NCW ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini jelas-jelas kolusi dilakukan. Kalau dikatakan kolusinya di mana ya? Kolusinya dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh Pak Lurah saat ini, memberikan endorse ke berbagai ke koalisi yang didukungnya, partai yang didukungnya atau paslon yang didukungnya, bahwa pemberian bansos dan BLT ini dalam tanda kutip ya menyebutkan bahwa ini bagian dari pemberian tongkat estafet ke calon yang akan maju nanti. Dan ini di beberapa kesempatan dari saksi-saksi yang berada di lapangan disebutkan bahwa jika seandainya paslon tertentu yang menang, maka bantuan sosial dan BLT ini akan lebih baik, dan mungkin pelaksanaan makan siang gratis dan pemberian susu itu akan berlangsung. Tapi kan kita berpikir secara logikanya, apa iya negara mengeluarkan uang 1 triliun setiap hari maksimal kalau dari programnya paslon 02 itu 400 triliun dalam 1 tahun. Sampai saat sekarang saya tetap tidak bisa masuk akal ada proyek senilai 1 triliun setiap hari yang akan dilelangkan dengan totalnya itu 400 triliun dalam 1 tahun. Proyek ini nggak mungkin dilelang setiap hari 1 triliun, pasti dilelangnya itu dalam waktu 1 tahun. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kalau dikatakan dalam kampanyenya itu nanti akan dimanfaatkan warteg-warteg, akan dimanfaatkan peternak unggas, telur-telurnya dibeli semua, mungkin 90% dari hasil telur itu akan masuk ke program ini. Ini insane, nggak masuk di akal. Ini program yang menurut saya, tolonglah jangan dibuat masyarakat Indonesia ini semakin muak gitu. Bayangkan 1 triliun itu dikeluarkan setiap hari. Coba dibikin sentra industri. Berapa banyak itu kerajinan-kerajinan, berapa banyak itu sumber daya alam Indonesia yang bisa dimonetize dengan dibangunnya kawasan industri, dengan dibangunnya pasar-pasar tradisional, dengan ditingkatkannya mutu perkebunan, mutu pertanian, mutu perikanan di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa, bukan dengan memberikan makan seolah-olah Indonesia ini seperti negara Ethiopia, kelaparan. Indonesia ini tidak dalam kondisi kelaparan secara umum ya. Mungkin ada 17 juta perut yang berjuang untuk bisa makan layak sekali dalam sehari. Tapi bukan berarti kita seperti rakyat-rakyat di Mozambik atau di Ethiopia sana yang benar-benar kekeringan. Makan itu memang mengais dari tanah untuk mereka bisa makan. Bahkan untuk bisa menipu perutnya, mereka merebus batu dan menjilat batu itu. Ke Indonesia belum sampai ke tahap sana. Kita ini adalah negara gemaripah loh, Ginyao. Batang ubi aja dilempar besok, berapa bulan sudah bisa kita ambil ubinya. Nah, sekarang kalau seandainya dikatakan bahwa yang benar-benar menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana pemerintah itu memanfaatkan betapa besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kenapa harus dilakukan pemberian makan kayak gitu? Kenapa tidak lakukan transmigrasi seperti yang dilakukan di zamannya Orde Baru dulu? Kan bisa dengan 400 triliun itu direlokasi lah penduduk yang begitu padat di daerah Jawa terutama itu ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi atau ke Papua. Dan sentra-sentra pertanian, sentra perkebunan yang sekarang ini dimiliki oleh para konglomerat itu dijadikan bagian dari peningkatan perekonomian Indonesia. Sekarang konglomeralisasi yang terjadi di Indonesia yang jumlahnya nggak sampai 7% orang terkaya di Indonesia ini sebenarnya jika memang dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sangat mudah sekali dilakukan dengan buat regulasi bahwa ya dihidupkan lagi lah yang namanya PIR, dihidupkan lagi yang namanya perkebunan rakyat terpadu ya kan, perkebunan rakyat yang bisa yang plasma misalnya. Jadi rakyat-rakyat ini tidak berpikir lagi untuk mengais rezeki berjuang di ibu kota atau di kota-kota besar di Pulau Jawa. Nah, ini 400 triliun per tahun ini, sekarang ini PR-nya Presiden Jokowi karena pas 02 oknum Menteri Pertahanan ini
meminta tambahan uang pembelian alutsista di akhir tahun, kita itu defisit di akhir tahun 378 triliun. Ini bukan prestasi yang bagus untuk pemerintahnya Jokowi. Dan apapun program yang disampaikan oleh paslon 02, baik itu dari calon presiden maupun calon wakil presidennya, ini merupakan program-program yang masih semu, yang tidak bisa diimplementasikan secara logika saja. Tidak usah kita bicara implementasi nanti di lapangan. Secara logika saja, tidak akan bisa diimplementasikan jika hanya janji-janjinya itu akan menguras lebih banyak uang negara, dan ini jika dikatakan disupport dengan pinjaman luar negeri akan menambah, meningkatkan rasio pendapatan domestik bruto atau terhadap pendapatan negara itu sendiri. Kan kita kadang-kadang salah kaprah ini, membandingkan rasio utang itu dengan pendapatan domestik bruto, yang itu pun juga belum tentu pendapatan negara semuanya, ada pendapatan swasta, ada pendapatan asing juga. Nah, sekarang jika dibandingkan pendapatan negara dengan utang negara, wah, menurut saya ini sekarang sudah sangat mengerikan saat ini. Dan ini harus waspada. Alert sudah harusnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa ada terlihat, bagi kami di NCW terlihat penolakan secara halus pembelian alutsista dengan menambah pinjaman luar negeri di akhir tahun. Ini memperlihatkan bahwa sebenarnya Kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi saat ini sebenarnya sudah tidak dalam kondisi yang kondusif. Dan penyampaian bahwa Indonesia di akhir tahun 2023 di 378 triliun ini memperlihatkan bahwa kondisi keuangan negara saat ini menjelang pesta demokrasi tahun 2024 ini sangat mengkhawatirkan. Jumlah pokok dan hutang yang dibayarkan oleh triliun setiap tahun. Nah, jika ditambahkan lagi 400 triliun untuk makan siang dan susu, berapa lagi? Tapi intinya begini ya, Nila, janganlah ada gerak-gerak politik ini oleh penguasa saat ini mengatasnamakan orang tertentu, mengatasnamakan nama, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan koalisi, karena ini merupakan kebaikan. Dan ini adalah kewajiban dari negara itu sendiri, Nila. Ini yang menurut kami di NCW perlu jadi concern-nya, dan rakyat harus menjadi pengawas. Saat ini kan pengawas pemilu nggak ada nih lah. Pengawas pemilu yang dulu pada zaman pasca reformasi dulu begitu banyak NGO, begitu banyak LSM, baik asing maupun dalam negeri yang mengawasi, mau monitoring pelaksanaan pemilu. Sudah nggak ada. Sepertinya ada rasa takut bagi pemerintah saat ini jika seandainya pengawasan terhadap pemilu yang jurdil dan luber tahun 2024 ini terjadi. Nah, apa yang kami lihat lagi? Pada saat elektabilitas paslon 02 ini mulai menurun karena gimmick gemoy itu sudah tidak masuk ke kriteria yang disukai oleh Gen Z, masuklah dengan cara bahwa pemberian bansos dan BLT ini adalah bagian dari program yang diberikan penguasa dan akan dilanjutkan oleh paslon 02 untuk berkuasa selanjutnya. Ini kan tidak etis sama sekali. Saya sangat menyayangkan ini. Ketua umum Partai PAN ini sudah salah dia dalam berusaha dalam meningkatkan elektabilitas, malah menistakan agama dia sendiri. Ini seperti apa ya nilainya? Kita ini harusnya belajar pada pengalaman yang terjadi pada Ahok di zaman dahulu. Kalau Ahok ini kan karena bukan Muslim ya, mungkin dia tidak mengerti apa makna dari Al-Qur'annya. Surat Al-Maidah yang menjadi kontroversial pada saat itu. Tapi kan kalau Zulkifli Hasan ini kan ini orang yang boleh dikatakan berada di organisasi Islam, dan ini apa yang dia nistakan kemarin itu melalui perlakuan tahiyat akhir itu penistaan agama. Dan tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi, tidak ada ini, menurut saya ini memperlihatkan kesombongan bahwa kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki sekarang oleh Koalisi Indonesia Maju dengan support Pak Lurah saat ini memperlihatkan Indonesia ini sepertinya dimiliki hanya
satu koalisi atau beberapa partai saja, yang lainnya hanya penonton atau mungkin ngontrak gitu nih. Oke, Bang Hanifah menduga bahwa memang ada kaitannya paslon 02 begitu ya, dan juga koalisinya dengan Presiden Jokowi berkaitan soal bansos dan dugaan pelanggaran-pelanggaran lain yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Hanifah. Tapi kalau kita berbicara soal bagaimana bansos ini, kemudian banyak pihak yang meminta agar dihentikan sementara berkaitan dengan pemilu, NCW juga mengamati hal yang sama. Harusnya pemerintah juga melakukan penghentian sementara agar kemudian masalah bansos ini tidak dipolitisasi, Bang. Sebenarnya begini lah, pemberian bansos ini kan tidak harus dideliver by Pak Jokowi langsung kan. Ini bisa dideliver ke masyarakat melalui ya kementerian teknisnya, itu Kementerian Sosial. Cuma kan ketakutan lagi bagi penguasa, bagi Pak Lurah, jika seandainya Kementerian Teknis yang bagian bansos dan BLT ini nanti dibilang mengarah ke PDIP lagi yang memberikan. Padahal tidak begitu. Kita bekerja secara profesional aja negara ini. Kalau memang yang bansos dan BLT itu memang harus didistribusikan melalui Kementerian Teknis atau melalui kepala daerah, ya didistribusikan aja ke kepala daerah. Jadi tidak harus sekonyong-konyong ya kan. Ini merupakan uluran tangan atau belas kasihan dari presiden atau penguasa atau rezim saat ini kepada masyarakat yang terdampak pasca COVID-19. Dan kondisi inilah yang menurut kami di NCW jangan diperlihatkan seolah-olah pemerintah ini pura-pura bodoh, tidak mengerti aturan dan tidak memahami regulasi terkait dengan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Dan pelanggaran-pelanggaran yang saat ini sudah diadukan ke Bawaslu, nyata-nyatanya tidak semuanya diproses. Malah ada beberapa pelanggaran yang benar-benar sudah disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu, ditanggapi bahwa tidak ada pelanggaran kampanye di situ. Nah ini kan aneh. Saya melihat bahwa tidak hanya pelanggaran yang dilakukan dengan mempolitisasi bansos dan BLT ini, tapi banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan cenderung memperlihatkan bahwa apapun sekarang yang bisa mereka gunakan sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas digunakan saat ini. Dan penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh paslon masing-masing ini sebagai menteri ya, ini sebaiknya dihentikan. Jangan menggunakan lagi fasilitas negara untuk kampanye. Jangan gunakan lagi kesempatan-kesempatan tertentu, curi-curi kesempatan paslon-paslon ini menggunakan momen tertentu untuk menaikkan elektabilitasnya dengan pengakuan bahwa ini adalah dari koalisinya mereka, dari tim sesnya mereka, atau dari partai tertentu. Ini kan tidak elok sebenarnya. Sangat tidak elok kalau kita lihat ini. Oke, artinya tidak harus itu kemudian dikerjakan oleh secara langsung Presiden Joko Widodo yang memberikan langsung ke masyarakat, namun sesuai dengan tupoksinya dalam hal ini ada Menteri Sosial yang juga kemudian bisa memberikan bantuan sosial agar tidak dipolitisasi seperti itu. Bang Hanif ini jadi gini nih lah, kami mempunyai beberapa catatan terkait dengan bansos cair nih yang Januari 2024 ini. Ini ada catatan kami. Ada bantuan El Nino, bantuan langsung tunai El Nino sebesar 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Terus ada juga bantuan dalam bentuk subsidi BBM senilai 21,3 triliun. Subsidi listrik 68,7 triliun. Subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR 40,9 triliun. Dan bantuan pangan 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga. Nah, dana ini tidak hanya disalurkan melalui belanja kementerian atau lembaga KL dan non-KL, melainkan juga disalurkan melalui transfer ke daerah dalam bentuk pemberian BLT desa senilai 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga. Artinya mekanismenya ini sebenarnya kan sudah ada. Jadi tidak perlu lagi Presiden Jokowi itu belusukan, ya kan? Menurut saya Pak Jokowi saat ini harusnya lebih concern kepada beberapa proyek yang saat ini dalam kondisi genting ya. Terutama IKN. IKN saat ini kan belum satu pun investor yang benar-benar menandatangani perjanjian atau kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk bersedia menjadi bagian investor yang membangun sarana di IKN.
Karena sampai sekarang belum ada kejelasan berapa profit margin yang bisa didapatkan oleh investor ini jika mereka ikut imbreng atau mereka ikut bergabung dalam membangun IKN. Nah ini yang sebenarnya harus concernnya Pak Jokowi. Dikatakan IKN ini akan digunakan sebagai tempat untuk peringatan 17 Agustus nantinya di tahun 2024. Harusnya segala infrastruktur dan sarana dan prasarana harusnya sudah mulai commissioning itu terakhir itu ya bulan Juni itu sudah selesai, karena 2 bulan sebelum 17 Agustus itu harusnya semua sudah selesai. Tapi kenyataan di lapangan, progres pun hingga saat ini 30% pun belum, ini udah bulan Januari. Dan menurut saya apa yang menjadi concern Pak Jokowi saat ini bukan pemberian BLT dan bansos ini, karena ini ada Kementerian Teknis. Concern lah terhadap ada beberapa dugaan yang cepat diungkapkan oleh NCW. Nah, kami agak sedikit berbahagia inilah kami sampaikan juga berita bahwa tadi kami ada breaking news mengatakan bahwa rencana pembelian pesawat Emirates 2000-5 ini yang merupakan pesawat bekas dari Qatar itu katanya dibatalkan. Dan ini kan kami dari DPNCW mungkin bagian terkecil yang menyuarakan supaya upaya-upaya dugaan-dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran negara dalam pembelian pesawat bekas yang harusnya hibah ini batal terlaksana. Begitu Nila. Oke, baik Bang Hanif, bisa dilakukan, kemudian tidak semuanya serta-merta Presiden Jokowi, karena sekali lagi tadi Presiden Jokowi masih punya PR besar, termasuk di antara bagaimana berkaitan soal IKN begitu ya di akhir masa kepemimpinannya. Ini kalau dari NCW sendiri melihat potensi bahwa bansos kemudian bisa jadi salah satu hal yang dipolitisasi dan lain sebagainya. Tadi disampaikan oleh Bang Hanif, ada opsi banyak yang bisa diambil untuk kemudian tidak langsung Presiden Jokowi yang melakukan hal ini. Apa kemudian yang juga menjadi salah satu desakan dari NJW agar kemudian hal ini tidak berdampak pada masyarakat begitu Bang? Karena kan yang namanya masyarakat pasti sangat menantikan bansos atau BLT begitu ya. Apabila memang terjadi konflik kan akhirnya yang terdampak paling besar kan juga masyarakat, seperti itu. Nah ini ada beberapa kegiatan bansos lagi yang digulirkan di awal yang cair tahun Januari tahun 2024. Ini ada namanya program Keluarga Harapan. Nah, ini yang nilainya itu per keluarga diberikan untuk ibu hamil, anak usia 5-7 tahun, SMP, dan anak usia SMP 12-15 tahun. Kemudian ada lagi bansos beras 10 kg. Nah, ini namanya bansos bantuan pangan non tunai. Nah ini kan bisa tidak harus juga yang ini bisa dilakukan oleh Bulog, didistribusikan langsung oleh Bulog. Ya, karena kalau seandainya tidak didistribusikan oleh Bulog, apa fungsinya badan usaha logistik Indonesia yang selama ini menjadi sentra bagi pengumpulan atau sebagai cadangan logistiknya pangan Indonesia kan. Kemudian ada lagi mana bantuan pangan non tunai itu BPNT. Nah, BPNT ini yang diterima itu 200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali sehingga dalam satu pencairan itu 400.000. Nah, ini kalau seandainya ini tidak dilakukan oleh Kementerian Teknis atau memang diberikan ke lembaga yang boleh mendistribusikannya, ini nanti bisa disalahgunakan lagi karena dianggap nanti ini bagian dari pemberian cuma-cuma dari koalisi tertentu atau dari penguasa, sehingga dengan diberikannya bantuan pangan non tunai ini masyarakat harus ikut memilih. Ini kan terlihat di salah satu stadion acara lah, di salah satu stadion di Jawa. Diminta kepala desa, lurah segala macam hadir, dan di sana katanya dijanjikan uang masing-masing orang itu ada 100.000 dan 200.000. Ternyata kan tidak kenyataannya, dan masyarakat dilarang untuk keluar stadion itu. Akhirnya hampir terjadi kericuan dan stadion itu akhirnya kosong nih lah. Kita memperlihatkan bahwa masih ada upaya-upaya dari penguasa, dari oknum-oknum tertentu untuk menggalang massa dengan cara menggunakan kekuasaan. Sudah tidak saatnya hal seperti itu dilakukan, karena semakin itu dilakukan, tolakan dari masyarakat semakin tinggi. Walaupun survei-survei sekarang yang
yang diduga dibayar oleh penguasa oligarki untuk meningkatkan aktivitas salah satu paslon. Tapi masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat ini sudah jatuh ke lubang yang cukup dalam dengan gagalnya perekonomian pada saat COVID-19 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi saat ini masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar sampai ke grassroots, sampai ke kebutuhan dasar yang dimiliki oleh rakyat Indonesia saat ini adalah apa? Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu jauh lebih sustain manfaat yang diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan kalau cuma hanya pemberian makan siang sama susu gratis. Kalau seandainya dibuat sentra industri tersedia 17 juta atau 27 juta lapangan pekerjaan, artinya masyarakat yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, ada upaya-upaya yang lebih konkret dari pemerintah dengan menyediakan sentra industri, dengan melatih secara teknis rakyatnya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji pun yang layak. Ini jauh lebih efektif dibandingkan membagi-bagikan makan siang dan susu gratis yang bisa menjadi bancakan juga jika dalam bentuk proyek. Nah, apa dampaknya jika seandainya makan siang dan susu gratis ini diberikan dengan menjadi redundant dengan pemberian bansos dan BLT nanti? Nah, masyarakat Indonesia ini kan bukan diajarkan untuk bisa berusaha atau berjuang untuk kehidupan mereka. Malah mereka diperbodoh dengan terlalu banyak diberikan bantuan. Tidak ada yang salah dengan pemberian bantuan sosial atau BLT yang diberikan kepada masyarakat Indonesia saat ini. Tapi yang salah itu adalah memanfaatkan momentumnya ini pada saat pesta demokrasi akan dilaksanakan. Dan ini langsung dilakukan oleh penguasa yang jelas-jelas ada anaknya yang maju sebagai cawapres dan anaknya sebagai ketua umum salah satu partai yang saat ini di leverage dengan luar biasa, ya kan, dengan dukungan dana yang luar biasa untuk bisa masuk ke Senayan gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi kritik pedas pada Presiden Jokowi saat ini. Dan jika kita melihat tidak ada program-program yang konkret yang dimiliki oleh paslon 02 tanpa memanfaatkan kekuasaan, tanpa memanfaatkan fasilitas yang tersedia saat ini, termasuk bansos dan BLT inilah. Ya inilah yang maksudnya apa ya? Kita ini masyarakat Indonesia dengan melihat kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa kemiskinan menjadi tolak ukur bagi penguasa dan calon penguasa saat ini untuk mendulang suara. Dan ini kan tidak fair namanya, karena bukan berarti paslon lainnya, paslon 1 dan paslon 3 tidak diberikan juga kesempatan. Coba kalau mau adil ini ya, bahwa kita jadikanlah pesta demokrasi ini sebagai pesta yang gembira yang bisa dimanfaatkan oleh semua paslon, jangan paslon 2. Mungkin diberikan begini. Di Provinsi Jawa Barat ada beberapa kabupaten kota. Kabupaten kota ini diberikan kesempatan paslon 01 untuk memberikan bansos dan BLT. Beberapa kota ini diberikan paslon 02 membagikan bansos dan BLT. Dan berikutnya paslon 03 di kabupaten kota mana, ya kan? Nah, ini kan fair, ya kan? Lebih jelas masyarakat tidak dirugikan karena ada desakan supaya pemberian bansos dan BLT dihentikan. Ini nggak bagus juga. Karena kan memang masyarakat Indonesia saat ini memang membutuhkan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial berupa yang bentuknya pangan, yang beras 10 kg itu. Dan ya harus bisa lah Pak Jokowi ini berhenti. Dan pemilu tanpa Jokowi itu adalah tujuan yang paling utama yang saat ini kami di DPP NCW dengan kawan-kawan aktivis pergerakan demokrasi lainnya, bahwa pemilu ini memang harus tanpa Jokowi sehingga bisa diharapkan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Begitu nih. Oke, terakhir dari saya Bang Hanif sekaligus menjadi closing statement juga terkait bagaimana polemik bansos yang dipolitisasi dalam bahasan kita dalam program On Fokus hari ini. Silakan Bang Hanif sebagai closing statement. Jadi apa yang kami harapkan dari DPP NCW kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, untuk bisa memaknai bahwa
pemberian bansos dan BLT ini bukanlah karena kemurahan hati seorang kepala negara atau seorang presiden, tapi ini merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memperhatikan rakyat yang miskin, rakyat yang fakir, dan pemerintah atau negara hadir di sana. Jadi bukan karena kebaikan seorang presiden, bukan kebaikan sebuah koalisi atau satu partai, maka BLT dan bansos ini disalurkan ke masyarakat. Bukan. Masyarakat kita ini dalam kondisi ekonominya terpuruk pasca pandemi. Jadi apapun yang diberikan oleh pemerintah itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya, bahwa negara harus hadir pada saat masyarakat kesusahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan bukan menjadi bagian dari gimmick-gimmick untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon capres-cawapres atau partai tertentu. Dan kami harapkan juga partai-partai di koalisi di Indonesia Maju jangan terlalu euforia lah dengan survei-survei yang dibuat seolah-olah paslon 02 ini sekarang elektabilitasnya nomor 1 dan saat ini ya, mereka bisa berbuat apa saja. Tidak seperti itu. Demokrasi di Indonesia harus kita jalankan sebagaimana demokrasi yang kita perjuangkan pasca reformasi. Jadi semua orang memiliki hak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan ini adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan seandainya Pak Jokowi terus melakukan hal ini, saya malah melihat bahwa Prabowo diklaim kuasai tema debat, TKN, makanan sehari-hari. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto percaya diri menghadapi debat Capres kedua yang akan digelar Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan, tema debat tersebut merupakan makanan sehari-hari Prabowo. Itu sarapan pagi, makan siang dan makan malamnya Pak Prabowo, kata Budiman, di sela persiapan Prabu konser bersama Indonesia Maju di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Seperti diketahui, debat Capres besok akan mengambil tema tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jika pada debat Cawapres kemarin temanya itu makanan sehari-hari Mas Gibran, maka tema debat Capres besok boleh dikatakan makanan sehari-harinya Pak Prabowo, ujar Budiman. Untuk itu, Budiman mengatakan, tidak ada kesulitan berarti dalam persiapan debat besok. Kami merasa bersyukur tidak merasa kesulitan memberikan masukan. Masukan yang kami berikan lebih pada menaikkan agenda-agenda yang urgen pada tema-tema itu, tapi tema secara keseluruhan Pak Prabowo sangat menguasai, kata Budiman. Budiman mengatakan, debat Capres maupun Cawapres akan mempengaruhi elektabilitas. Orang-orang sering mengatakan bahwa debat tidak terlalu berpengaruh dalam mempengaruhi orang. Menurut kami tidak. Performa debat yang bagus mencegah orang keluar dari kita, ujar Budiman. Selain itu, menurut Budiman, performa debat juga akan mempengaruhi pemilih yang belum menentukan pilihannya. Itu orang-orang kritis, bukan orang bingung. Itu akan melihat bagaimana performa di debat, kata Budiman. keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait. Ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan, dan di beberapa kesempatan berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi.
Tribunnews on Fokus Tribuners membersamai Anda kembali hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pemerintah belakangan ini diminta berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial atau bansos dalam situasi politik menjelang pemilu 2024 agar kemudian tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Terbaru juga bahkan sejumlah pihak ini meminta agar bansos dihentikan sementara agar tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye hingga kemudian menguntungkan pihak tertentu terutama dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ramai juga di publik ketika ada pernyataan dari salah satu tim pemenangan Capres yang mengatakan bahwa bansos ini pemberian dari Presiden Joko Widodo. Untuk membahasnya hari ini saya tersambung bersama dengan Ketua Umum dari NCW ada Bang Hanifal Sutrisna dalam sambungan Zoom secara online bersama dengan saya. Bang Hanif, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kawan-kawan Tribuners semuanya, para netizen dan followers Tribuners. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Gimana? Dila sehat juga kan? Ya, waalaikumsalam juga. Terima kasih Bang Hanif menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa sedang ada potensi bahwa bansos ini bisa dipolitisasi begitu ya. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu. Ini mendekati kontestasi Pilpres 2024. NCW melihatnya potensi bansos bisa dimanfaatkan sebagai alat kampanye ini seperti apa, Bang? Sebenarnya seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi di Tribunnews bahwa ada potensi penambahan pemberian bansos dan BLT di tahun 2024 menjelang pesta demokrasi. Dan hal ini sebenarnya bisa dikatakan diindikasikan bahwa pemerintah saat ini atau lebih tepatnya kepada Presiden Jokowi memanfaatkan momentum ini untuk memberikan stimulan kepada paslon tertentu dan partai tertentu, boleh dikatakan di koalisi Indonesia Maju ini malah dimanfaatkan sebagai karena mereka didukung oleh presiden yang masih berkuasa saat ini. Jadi bansos dan BLT itu digunakan oleh mereka sebagai salah satu gimmick betapa pedulinya koalisi Indonesia Maju terhadap kondisi yang menerpa rakyat Indonesia pasca pandemi. Namun alangkah sayangnya kondisi ini sebenarnya harus menjadi perhatian yang serius bagi Bawaslu, bahwa penggunaan infrastruktur, penggunaan anggaran pemerintah yang untuk kebutuhan kampanye salah satu paslon atau beberapa partai politik yang berada di koalisi ini sangat melanggar undang-undang. Undang-undang dilanggar itu ya udah pasti undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya, terutama pasal 523 dikatakan di sini bahwa setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Dan pasal-pasal selanjutnya dan setiap pelaksana peserta pasal 2-nya ayat 2-nya setiap pelaksana peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung, nah ini dikenakan penjara paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Dan pada saat pemungutan pun ini juga ada pada ayat 3-nya. Nah, ini memperlihatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali yang dilakukan oleh koalisi Maju yang katanya didukung oleh Presiden Jokowi, ini sangat meresahkan rakyat saat ini. Kenapa? Kekuasaan berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi saat ini dengan koalisi Indonesia Maju yang menggadang-gadang Capres Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya etika berpolitik dan pelaksanaan norma-norma sosial yang kalau kita sentuh ya secara norma ya, bahwa adab dan etika yang diperlihatkan oleh kawan-kawan di koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka ini sungguh memuakkan lah. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya sekali dua kali dilakukan. Baru kemarin
viral bahwa Gus Miftah itu melakukan money politik, dan Bawaslu sudah sepakat mengatakan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang gitu loh. Dengan memberikan money politik. Dan ini kan sudah viral juga bahwa Bawaslu akan mengeluarkan kabarnya nih, mudah-mudahan benar-benar mengeluarkan keputusan bahwa apapun yang dilakukan oleh Gus Miftah pada saat memberikan uang di salah satu pesantren di Jawa tersebut adalah pelanggaran pelaksanaan pemilu gitu. yang menjadi concern kita sebenarnya bukan itu. Inilah yang jadi concern kita adalah keterlibatan dan keikutsertaannya Pak Jokowi ini. Sebenarnya ini kan tidak penting dan tidak perlu lah, bahwa pemberian BLT dan bansos ini sebenarnya kan bisa diwakilkan ke menteri terkait, ke Bu Risma sebagai Menteri Sosial, ataupun ke daerah-daerah tertentu yang memang butuh sentuhan langsung. Karena ini kan pemberian, ini bukan pemberian seorang Jokowi, ya kan, bukan pemberian dari suatu koalisi atau dari beberapa partai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bukan, ini memang kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat yang kondisi perekonomian mereka runtuh atau rontok pasca COVID-19. Tapi apa yang kita lihat dipertontonkan sekarang, kemana-mana Presiden Jokowi ini melakukan kunjungan selalu menyertakan bansos dan BLT. Nah, yang lucunya bansos dan BLT ini itu selalu diberikan dengan bingkisan goodie bag-nya itu sekretariat presiden. Artinya ini kan bentuknya apa gitu loh. Apakah ini pemberian dari presiden dengan uang pribadinya presiden, ya kan? Atau ini pemberian bansos yang APBN-nya itu melalui Kementerian Sosial. Nah, ambigu jadinya pada saat di akhir-akhir masa pemerintahannya Presiden Jokowi ini masih belusukan. Dan di beberapa kesempatan, berdasarkan data informasi yang kami terima, ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh Presiden Jokowi, untuk mendukung salah satu paslon. Dalam hal ini adalah paslon 02, di mana anaknya berada di sana sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan ini memperlihatkan bahwa kekuatan atau kekuasaan otoritarian yang diperlihatkan oleh Jokowi ini sudah semakin merajalela. Dan ini biar seperti ini, citra baik yang dimiliki oleh Jokowi selama ini akan semakin rontok. Kami melihat bahwa di beberapa kunjungan Jokowi di daerah, baik itu di Jawa, baik itu di Pulau Sumatera, atau di beberapa daerah, diperlihatkan bahwa ketidaksenangan masyarakat ikut campurnya Jokowi ini dalam pemberian bansos dan BLT untuk berusaha memenangkan salah satu calon atau menaikkan aktivitas partai yang di dalamnya ketua umumnya anak kandungnya lagi, Partai Solidaritas Indonesia. Yang mirisnya lagi, kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh Jokowi ini juga dimanfaatkan oleh partai-partai di bawahnya. Apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat mengatakan siapa yang memberikan bansos? Jokowi. Siapa yang memberikan BLT? Jokowi. PAN adalah Jokowi. Jokowi adalah PAN. Ini kan memperlihatkan bahwa pemberian BLT dan bansos itu di-leverage atau dimonetize oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju sebagai bentuk kepedulian dari koalisi ini sendiri terhadap rakyat Indonesia. Padahal kan bansos ini bukan milik perorangan, bukan milik koalisi, bukan milik partai. Bansos ini adalah hak yang wajib diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Dan ini jelas-jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar bahwa rakyat miskin dan anak telantar selamat itu diinikan oleh negara. Nah, negara boleh hadir, tapi tidak dalam bentuk perorangan, tidak dalam bentuk koalisi, tidak dalam bentuk partai tertentu, tapi hadir sebagai kepala negara yang hadir hanya memang sebagai kepala negara, sebagai presiden, tidak usah membawa gimmick-gimmick atau membawa retorika bahwa jika seandainya yang meneruskan saya ini besok presidennya adalah si A atau si B, maka bansos dan BLT ini akan terus berjalan.
dan masyarakat diminta untuk ini kan tidak perlu sebenarnya Nila. Ini memperlihatkan bahwa ketakutan oleh pemerintah atau rezim saat ini terhadap kekuatan yang muncul ya, bahwa rasa muak yang begitu besar akan menggerus suara di kantong-kantongnya Koalisi Indonesia Maju. Saya melihat beberapa hal yang sempat menjadi viral di media sosial yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini bukan masyarakat Indonesia yang dulu bisa dibodoh-bodohi dengan money politik. Tapi apa yang dilakukan, mohon maaf ini, terutama paslon 02, ada upaya-upaya untuk membeli suara dengan diduga mendekati pondok-pondok pesantren, di mana diberikan stimulan-stimulan dalam bentuk uang, ya kan, dalam bentuk bantuan lainnya, ya dengan mensyaratkan nanti harus mendukung paslon 02. Nah, dugaan ini kan terlihat dari video-video yang beredar di media sosial dan lebih membuat masyarakat ini sebenarnya tertawa dan mengolok-olok adalah jika dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat Car Free Day di Jakarta mengatakan bahwa pemberian susu dan pembagian buku-buku itu bukan bagian dari kampanye politik. Ya tidak bisa lah. Dia sebagai calon wakil presidennya paslon 02, apapun kegiatan yang dia lakukan itu namanya gerakan politik. Suka tidak suka, apapun yang dilakukannya, jika masih dalam kondisi kampanye seperti ini, itu pasti gerakan politik. Mau dikatakan itu adalah bagian dari kegiatan kemanusiaan atau apalah dia sebut. Tetap itu adalah gerakan politik, tidak bisa denial, itu tidak bisa ditampilkan bahwa apa yang dilakukan oleh tim ses paslon 02 ini dengan memanfaatkan kekuasaan yang endorsement dari penguasa saat ini jelas-jelas memang dilakukan. Dan menurut hemat kami di NCW ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Ini jelas-jelas kolusi dilakukan. Kalau dikatakan kolusinya di mana? Ya kolusinya dengan relasi kuasa yang dimiliki oleh Pak Lurah saat ini, memberikan endorse ke berbagai ke koalisi yang didukungnya, partai-partai yang didukungnya atau paslon yang didukungnya, bahwa pemberian bansos dan BLT ini dalam tanda kutip ya menyebutkan bahwa ini bagian dari pemberian tongkat estafet ke calon yang akan maju nanti. Dan ini di beberapa kesempatan dari saksi-saksi yang berada di lapangan disebutkan bahwa jika seandainya paslon tertentu yang menang, maka bantuan sosial dan BLT ini akan lebih baik, dan mungkin pelaksanaan makan siang gratis dan pemberian susu itu akan berlangsung. Tapi kan kita berpikir secara logikanya, apa iya negara mengeluarkan uang 1 triliun setiap hari, maksimal kalau dari programnya paslon 02 itu 400 triliun dalam 1 tahun. Sampai saat sekarang saya tetap tidak bisa masuk akal ada proyek senilai 1 triliun setiap hari yang akan dilelangkan dengan totalnya itu 400 triliun dalam 1 tahun. Proyek ini nggak mungkin dilelang setiap hari 1 triliun, pasti dilelangnya itu dalam waktu 1 tahun. Nah, ini bentuknya seperti apa? Kalau dikatakan dalam kampanyenya itu nanti akan dimanfaatkan warteg-warteg, akan dimanfaatkan peternak unggas, telur-telurnya dibeli semua, mungkin 90% dari hasil telur itu akan masuk ke program ini. Ini insane, nggak masuk di akal. Ini program yang menurut saya, tolonglah jangan dibuat masyarakat Indonesia ini semakin muak gitu. Bayangkan 1 triliun itu dikeluarkan setiap hari. Coba dibikin sentra industri. Berapa banyak itu kerajinan-kerajinan, berapa banyak itu sumber daya alam Indonesia yang bisa dimonetize dengan dibangunnya kawasan industri, dengan dibangunnya pasar-pasar tradisional, dengan ditingkatkannya mutu perkebunan, mutu pertanian, mutu perikanan di Indonesia yang bisa mendatangkan devisa, bukan dengan memberikan makan seolah-olah Indonesia ini seperti negara Ethiopia, kelaparan. Indonesia ini tidak dalam kondisi kelaparan secara umum ya. Mungkin ada 17 juta perut yang berjuang untuk bisa makan layak sekali dalam sehari.
Tapi bukan berarti kita seperti rakyat-rakyat di Mozambik atau di Ethiopia sana yang benar-benar kekeringan, makan itu memang mengais dari tanah untuk mereka bisa makan. Bahkan untuk bisa menipu perutnya, mereka merebus batu dan menjilat batu itu. Ke Indonesia belum sampai ke tahap sana. Kita ini adalah negara gemaripah loh, Jinau. Batang ubi aja dilempar besok, berapa bulan sudah bisa kita ambil ubinya. Nah sekarang kalau seandainya dikatakan bahwa yang benar-benar menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana pemerintah itu memanfaatkan betapa besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kenapa harus dilakukan pemberian makan kayak gitu? Kenapa tidak dilakukan transmigrasi seperti yang dilakukan